di antara kita yang merasa, oh saya baik-baik saja, saya tidak kena kok. Tapi bayangkan, 8 dari 10 orang diabetes itu kalau tidak terkendali nantinya akan meninggal karena serangan jantung. Itu 80%, Bapak. Like a bird on a tree. Konfirmasi dulu apakah gambarnya kelihatan? Iya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan membahas suatu penyakit yang kita sebut sebagai the silent killer atau pembunuh diam-diam. Ya, penyakit ini sebenarnya punya efek yang jauh lebih besar dari angka kematian yang ditimbulkannya dan punya masalah yang sebenarnya jauh lebih besar, hanya karena berlangsungnya bertahap lama sehingga kita rasa ini sebagai sesuatu yang mungkin sering diabaikan oleh banyak orang, ya. Padahal dibandingkan seperti penyakit yang selama ini kita takutin, pandemi COVID ini, itu angka-angkanya jauh lebih mengkhawatirkan hipertensi ini. Tetapi nanti saya akan jelaskan kenapa masyarakat seringkali abai, termasuk saya dalam praktek sehari-hari, paling sulit itu kalau untuk mengajak pasien-pasien hipertensi saya bisa mengendalikan tekanan darahnya secara disiplin. Itu paling sulit adalah pasien hipertensi, ya. Dan mudah-mudahan selesai dari pertemuan ini, apabila Bapak Ibu semua ada yang punya penyakit hipertensi bisa sadar, ya, dan menjaga kesehatannya, dan yang belum punya hipertensi atau belum tahu kalau punya hipertensi sebaiknya memeriksakan diri, dan yang memang belum punya hipertensi melakukan upaya-upaya pencegahan, karena biasanya meskipun kita saat ini tidak punya penyakit hipertensi, bisa saja kalau kita tidak menjaga suatu saat kita akan mengalaminya, ya. Jadi kita akan sampaikan tentang bahaya hipertensi dan stroke sebagai salah satu akibat dari hipertensi yang paling devastating atau paling merusak, ya. Nah, kita perlu nanti kenali gejalanya, bagaimana pencegahannya, dan kenapa tema ini kita angkat, ya. Ternyata bahwa stroke itu adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, saya akan mulai dengan slide pertama, ya. Seringkali memang saya mulai dengan data dulu, biar Bapak Ibu bisa melihat memang ini layak nggak untuk dibicarakan, penting nggak untuk kita pahamin, penting nggak untuk kita lakukan upaya pencegahan, ya. Jadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu salah satunya adalah stroke, Bapak Ibu. Dan kalau dilihat urutannya, ternyata urutannya adalah yang tertinggi, ya. Sebentar, saya ingin hilangkan ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, memang yang paling bawah dibuat grafiknya ini terbalik sebenarnya, ya. Yang paling bawah, tapi yang paling tinggi 21,1%. Ini data tahun 2014 dan sampai saat ini, meskipun dengan adanya pandemi, tetap saja penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke. Ya, nomor 2 penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian diabetes dan komplikasinya, TBC, dan seterusnya sampai ke bawah, termasuk di situ kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat, kita balik, ya sama saja, dia tetap paling atas, gitu, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu stroke tadi. Ya, yang pertama adalah stroke, yang kedua penyakit jantung pembuluh darah, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya yang nomor 2 dan nomor 3 ini, penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk komplikasi diabetes mellitus ini, biasanya seringkali ujungnya stroke juga, begitu loh. Jadi ini 3 utama ini saling terkait ini. Nanti akan saya tunjukkan data-datanya lebih mendalam, ya. Nah, stroke itu apa sih, Bapak Ibu? Saya akan bahas tentang stroke dulu, ya, karena itu yang penyebab kematian. Hipertensi salah satu pemicunya, gitu. Tetapi kita bahas dulu penyebab langsung kematian yang paling banyak itu, yaitu stroke. Stroke itu ada 2 jenis utama. Yang pertama, stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan.
Yang kedua adalah stroke iskemik atau stroke karena kekurangan oksigen. Sel-sel otak kita kekurangan oksigen. Kita sebut sebagai iskemik, ya. Nah, kalau stroke hemorrhagic atau perdarahan itu betul-betul terjadi pecah pembuluh darah dan perdarahan. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar pembuluh darah yang robek dan darah memancur keluar, ya. Tapi memancur keluarnya bukan keluar dari tubuh kita, memancur keluarnya dari pembuluh darah masuk ke dalam bagian dalam otak. Di mana otak kita ini ada jaringan lunaknya, ada cairannya, kemudian ada selaput pembungkusnya, dan ada tengkorak. Tengkorak kita yang sangat keras. Jadi bayangkan kalau misalnya ada tengkorak yang sangat keras, lalu ada cairan tambahan di situ menekan dari dalam, maka bagian lunak dari otak itu akan tertekan ke samping, dan itulah yang kemudian menyebabkan gejala-gejala stroke yang biasanya lebih berat. Orangnya mungkin langsung tidak sadar, langsung masuk ICU, dan seringkali tidak lama kemudian meninggal, sulit ditolong, ya. Nah, ini yang stroke yang biasanya berat dan terjadi dalam waktu singkat. Seringkali terjadi pada saat sedang beraktivitas, sedang kadang-kadang sedang olahraga atau sedang emosi dan seterusnya, itu bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kita bisa lihat tadinya pembuluh darahnya pecah, yang hemorrhagic, yang iskemik itu tersumbat. Jadi Anda bayangkan aja nih pipa air yang di dalamnya banyak kotoran sehingga akhirnya airnya tidak bisa lewat, mampet gitu, ya. Nah, bayangkan kalau di pembuluh darah ini ada yang mampet di area ini, maka bagian selanjutnya tidak dialiri aliran darah sehingga bagian itu akan mengalami kematian, ya, atau infak namanya. Nah, sama saja efeknya akan terjadi kerusakan, tapi biasanya gejala stroke iskemik ini lebih cenderung ringan, ya. Misalnya dia menjadi cacat, lumpuh dan seterusnya. Tetapi kalau yang hemorrhagic ini kalau tidak segera ditolong, seringkali akhirnya meninggal, ya, tidak sadar dan meninggal. Tapi ada yang jenis yang ketiga, ini yang unik, ya, yang sehingga jenis yang ketiga ini membuat orang kadang-kadang menganggap enteng stroke karena dia tidak paham, dia lihat keluarganya ada yang stroke lalu sembuh dengan segala macam upaya yang dia lakukan, lalu dia klaim bahwa saya lakukan ini, stroke keluarga saya sembuh kok hanya dalam 1-2 hari. Jadi kalau ada orang stroke sembuh hanya dalam 1-2 hari, dia kembali normal kembali, itu bukan termasuk stroke yang dua ini. Memang ada jenis lain namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi serangan stroke selintas, sebentar saja, ya. Jadi kalau kita lihat gambaran TIA dan stroke ini, pembuluh darah di TIA ini hanya tersumbat sesaat. Sesaatnya itu berapa lama? Biasanya kurang dari 2 jam aja tersumbatnya. Ya, walaupun kemudian dia mengalami gangguan gejalanya itu bisa selama 24 jam, besoknya dia udah pulih kembali. Nah, kalau stroke tersumbat total, ya tersumbat total, tidak sesaat, ya seterusnya begitu, sehingga dia mengalami kecacatan. Nah, saya ingin cerita sedikit, waktu saya masih kuliah, nenek saya mengalami hal seperti ini. Jadi pada saat itu, saya ingat sekali hari Jumat, kita mau siap-siap mau berangkat sholat Jumat, nenek saya lagi duduk di kursi, di sofa begitu, ya. Dia minum dan tiba-tiba dia seperti orang yang kaget gitu. Kenapa? Gelasnya jatuh dan akhirnya seperti orang yang linglung, lunglai, dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Dia setengah pingsan begitu, ya. Nah, saya udah khawatir sekali, wah ini stroke nih. Kita bawa ke rumah sakit segera. Lalu disampai di rumah sakit memang didiagnosa stroke. Kebetulan waktu itu di daerah, ya. Jadi pada saat itu di rumah sakit belum ada CT scan. Dan diduga kuat ini stroke, tetapi alhamdulillah besoknya, ya, nenek saya pulih kembali normal seperti semula, ya, dengan segala obat yang diberikan pada malam hari itu. Nah, itu adalah gambaran transient ischemic attack, ya, yang ini yang seringkali orang menjadi salah artikan. Oh, kalau misalnya stroke gini aja, kemarin nenek saya tusuk jarum tuh, tangannya keluar darah, kemudian besoknya sembuh loh. Nah, ini yang kemudian disebarkan kemana-mana. Padahal itu memang tidak diapa-apain pun akan sembuh, karena itu adalah TIA, bukan stroke yang seperti yang dua tadi. Jadi Anda semua harus tahu bahwa stroke itu ada 3, yang utama, yang perdarahan, sumbatan, ataupun yang TIA. Kita bisa lihat dari gejalanya, ya. Kita lihat di sini. Per definisi, kurang dari 24 jam, pasien kembali normal.
walaupun gejalanya dia sama dengan stroke. Ya, jadi ini bukan karena ajaibnya dukun yang ngobatin atau tindakan Anda yang benar, tapi ini karena memang penyakitnya ada ya, namanya TIA. Nah, jadi apa yang harus kita ketahui sebagai masyarakat umum untuk mengamankan diri kita dan keluarga untuk mengetahui gejala stroke ini seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya di keluarga kita, Bapak Ibu, ada yang tiba-tiba mengalami face dropping, jadi wajahnya kayak turun sebelah begitu, ya. Kemudian arm weakness, tangannya nggak bisa diangkat, ya, begitu ya. Kemudian speech difficulty, ngomongnya itu sulit, begitu, seperti ngomongnya sulit, ya. Maka selanjutnya itu waktunya untuk segera melakukan tindakan, atau kalau ini kan dari luar negeri ya, langsung time to call, langsung telepon. Kalau di sana 911, kalau di kita 119 atau apa mungkin, atau segera bawa ke UGD, ya, karena ya kalau kita terlambat maka biasanya kalau dia misalnya stroke perdarahan tidak tertolong, atau kalau stroke sumbatan maka dia jadi cacat. Kalau kita bisa segera tolong, kita segera bawa ke rumah sakit, diberikan obat, sumbatannya bisa segera dihilangkan. Atau kalau yang misalnya dia operasi, misalnya dia pecah pembuluh darah, ini saya lupa matiin, ya. Pecah pembuluh darah bisa segera dioperasi dan dibuang darahnya dan dia bisa pulih kembali. Kalau terlambat, ya segala kemungkinan yang buruk akan terjadi. Ya, jadi yang paling penting adalah bertindak cepat. Itulah sebabnya gejala-gejala yang harus kita ketahui ini dibuat singkatan oleh mereka, oleh para ahli, FAST. FAST itu artinya cepat ya. Di F yang pertama itu, bagaimana wajahnya? Apakah ada turun? Apakah tangannya nggak bisa diangkat sebelah? Misalnya diangkat satu bisa, sebelahnya nggak bisa, gitu ya. Ngomongnya nggak bisa, langsung time to call atau time to hospital, gitu ya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi ini adalah warningnya, gejala dan tandanya. Nah, tolong, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang saya suka frustasi juga ya. Masyarakat kita ini senang sekali dengan berita-berita yang nggak benar. Jadi begitu baca, wah bagus share. Baca, wah bagus share. Padahal begitu saya lihat, wah ini hoax gitu ya. Salah satunya ini nih, pertolongan stroke dengan mengeluarkan darah dari ujung jari yang kemudian menyebar dan diyakini kebenarannya, ya. Mungkin orang yang melakukan itu dan meyakini kebenarannya itu karena dia seperti tadi saya bilang kebetulan mempraktekkan di keluarganya dan besoknya memang sembuh. Padahal itu TIA gitu, bukan stroke sebenarnya. Begitu ada saudaranya yang lain atau tetangga atau temannya yang kena stroke beneran gitu ya, stroke hemorrhagic atau stroke sumbatan, ya ditusuk-tusuk jari akhirnya jadi cacat. Siapa yang mau disalahkan? Tentu saja karena ketidaktahuan ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian betul. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau ada alat scanning setelah di rumah sakit, itu bisa segera di-scanning ya. Kalau iskemik itu ini tersumbat pembuluh darahnya entah di mana, tapi yang jelas sebelah otak kita memang terbagi seperti cabang pohon kiri dan kanan gitu ya. Kalau tersumbat salah satu, kiri atau kanan, maka ini bagian yang hitam ini adalah bagian sel otak yang mati. Ini luas sekali dan biasanya ini akan cacat lumpuh sebelah ya. Nah, ada lagi stroke hemorrhagic. Kalau stroke hemorrhagic kelihatan tuh darahnya nih yang keluar, kebaca di alat ronsennya ya dari CT scan. Ada juga yang namanya MRI lebih detail lagi, lebih jelas lagi, kita bisa lihat ada darahnya kemudian terjadi penekanan sehingga ini garis tengahnya ini kegeser ke kiri, tekanan di dalam kepalanya meningkat sehingga muncul gejala-gejala yang berat, tidak sadar, koma dan seterusnya, itu seperti itu. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, kalaupun kita pasien yang kena stroke ini berhasil survive, tidak meninggal, sempat ditolong gitu ya, tapi mungkin agak terlambat, maka akan terjadi kecacatan yang kita kenal sekali. Saya kira semua orang tahu. Begitu tetangganya posisinya duduk dengan wajah miring begitu, wah dia kena stroke. Itu semua orang sudah memahami. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang sangat berat, di mana kehidupan seorang akan berubah menjadi drastis, dan keluarganya sangat terbebani dengan ini, termasuk juga tentu saja si pasien sendiri, yang kita upayakan supaya tidak terjadi. Nah,
seperti gambar tadi, stroke ini bisa menyerang kiri atau kanan gitu ya, dan ini akan menyebabkan perubahan-perubahan yang luar biasa ini ya, ekstrim gitu ya. Misal kalau bagian kirinya yang terjadi pendarahan atau sumbatan, maka dia punya masalah-masalah yang disebut afasia, tidak bisa bicara, agrafia, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat, aleksia, dia tidak tahu apa maksud dari satu kata gitu ya, hilang ingatan, kemudian tidak bisa membedakan huruf dan tulisan gitu ya, punya masalah membaca, kemudian di perilakunya dia jadi lambat ya, tidak awas, cemas berlebihan atau depresi ya, atau merasa tidak berguna. Ini semua akan mempengaruhi betul kualitas hidupnya ya. Nah, kalau yang di kanan, wah itu dia bisa mengalami gangguan-gangguan perubahan sense of humor, bisa jadi tidak merasa bisa tertawa atau terlalu berlebihan, semua dianggap lucu misalnya gitu ya. Kemudian disorientasi waktu, bahkan tidak bisa mengenali orang, tidak bisa mengenali wajah ya. Saya pernah lihat satu film dokumentasi menarik sekali Bapak Ibu, ada seorang yang kena stroke, sumbatannya sedikit sekali, kemudian tempatnya pas sekali di tempat di mana otak itu punya fungsi untuk mengenali wajah, dan diteslah dia, ditampilkan wajah orang-orang terkenal yang kita semua pasti kenal, misalnya Albert Einstein dan seterusnya gitu, kita pasti kenal. Dia tidak tahu. Sampai akhirnya wajahnya sendiri yang ditampilkan di layar dan dia pun tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Itu sampai segitunya ya. Dan itu tidak main-main, betul-betul tidak bisa dikenal. Dan banyak lagi lah yang artinya ini sesuatu yang devastating, tadi saya bilang sangat merusak ya. Nah, jadi apa yang kita harus sadari Bapak Ibu? Kita harus sadari bahwa kita harus menyayangi otak kita, menjaga otak kita. Kenapa? Karena otak kita inilah jati diri kita. Berubah sesuatu di otak kita, maka bisa jadi kita menjadi personality kita berubah, menjadi orang yang berbeda. Banyak sekali saya dengar itu keluhan-keluhan pasien. Aduh, Pak Dokter, dulu suami saya ini orangnya ramah, baik hati, sekarang pemarah, begitu ya. Dan seterusnya lah. Jadi personality-nya berubah. So, bagaimana kita mau mencegah ini terjadi? Bagaimana kita mencegah stroke? Kalau kita mau mencegah sesuatu terjadi, kita harus memikirkan, kita harus tahu apa hal-hal yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, kan begitu. Itu kita sebut dengan faktor risiko. Jadi kita harus tahu apa saja yang meningkatkan risiko seseorang terkena stroke. Ya, namanya risk factor, faktor risiko. Nah, faktor risiko itu sering saya gambarkan secara sederhana seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat ada anak kecil bonceng 3 naik motor kebut-kebutan seperti gambar ini, ya. Ini kita ngelihatnya aja serem gitu. Waduh, ini anak nih jatuh nanti celaka kamu nak. Kita akan berusaha mencegah, jangan seperti itu. Secara alam bawah sadar kita tahu ini risikonya tinggi banget. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah sini, orang yang sudah dewasa, naik kendaraan dengan pakaian lengkap, pakai pengaman, ya, pakai helm, sarung tangan, bahkan deker dan pelindung lutut. Nah, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan dia aman. Kalaupun jatuh tidak sampai celaka banget gitu. Nah, ini resikonya rendah. Nah, kalau kita akumulasikan resiko-resiko tadi, misal udah dia di bawah umur, boncengan bertiga, kakinya aja nggak nyampe tuh ke bawah, gitu ya. Kemudian ngebut, ada 4 faktor risiko. 4-4-nya ini yang disebut faktor risiko. Nah, kalau ini dia sudah dewasa, ya, kakinya nyampe, kemudian dia sendirian, dia pakai helm. Nah, itu semua faktor risikonya dihilangkan sehingga dia menjadi risikonya rendah. Nah, apa saja faktor risiko stroke? Ini kita harus tahu, dan ini menjadi target ya, bahwa nanti tahun 2025 diharapkan di seluruh dunia kita bisa menekan kematian akibat penyakit kardiovaskular itu sebanyak 25%. Sekarang ini masih paling atas, paling utama. Kita harapkan 2025 bisa diturunkan 25%. Mudah-mudahan bisa terwujud kalau kita semua sadar dan kita semua mengerti. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa menilai diri kita sendiri dulu, atau keluarga kita, atau saudara kita, atau ayah ibu kita, bahwa dia ini berisiko tinggi nggak terkena stroke? Ya, caranya Anda nanti bisa screenshot ini di layar Anda, nanti bisa checklistin sendiri, isiin sendiri. Misal,
Blood pressure, ini tekanan darah, Bapak Ibu. Orang-orang dengan tekanan darah di atas 140/90 atau tidak diketahui tekanan darahnya, ini kita anggap resikonya tinggi. Checklist di situ. Nah, kalau dia pernah punya riwayat denyut jantung yang tidak normal gitu ya. Nah, itu kita checklist sebagai resiko, ya. Kalau dia merokok, kalau smoker, perokok, kita checklist. Kalau kolesterolnya di atas 240 atau belum pernah ukur, lebih baik checklist di sini. Atau dia punya diabetes, checklist di sini. Atau dia orangnya duduk nyantai aja gitu, nggak ada kegiatan apa-apa, nonton TV begitu ya. Nonton TV, nonton TV, dan seringkali orangnya juga overweight, gemuk. Nah, ini resiko juga. Dan ada riwayat stroke di keluarga, di ayah ibu atau kakek neneknya. Ini juga resikonya tinggi. Ya. Nah, kalau dia tensinya dalam batas normal, ya, tapi masih tengah-tengah antara normal dengan hampir darah tinggi 120/139 ya, tensi diastolnya juga 80/89, maka ini sudah zona kuning ya. Nah, kalau dia tidak tahu dia punya gangguan denyut jantung, maka ini juga zona kuning. Kalau dia perokok yang sedang berusaha berhenti, zona kuning. Jadi tadinya sebungkus, ini setengah bungkus misalnya, berusaha berhenti, tetap zona kuning ya. Kalau kolesterolnya 200-an sampai 239-an, kuning. Diabetes itu kadar gula darahnya, kita menyebutnya prediabetes, hampir ke diabetes tapi belum, ya, itu juga kuning. Olahraganya sekali-sekali, males-malesan, ya sebulan sekali pas ada perkumpulan, senam-senam aja gitu ya. Kemudian berat badannya agak overweight, riwayat keluarga tidak tahu gitu ya. Nah, ini zona kuning. Kalau tensinya di bawah 120, denyut jantungnya tidak pernah bermasalah, dia tidak merokok, kolesterolnya di bawah 200, ya, kemudian dia tidak punya diabetes, dia berolahraga teratur, berat badannya ideal, tidak ada riwayat stroke di keluarganya, maka ini resiko rendah. Ya, masalahnya kan tidak semua orang mengisi satu garis yang merah ini semua ada di situ, pasti silang-silang gitu ya. Ada yang di sini untuk tekanan darah iya, tapi dia tidak merokok dan seterusnya. Tetapi gampangnya lihat saja kalau misalnya di merahnya ada satu atau dua saja, atau dominannya ada di merah atau dominan ada di kuning, paling tidak Anda tahu bahwa wah ini saya risikonya agak begini nih gitu ya. Nah, saat ini saya sebagai perbandingan biar Bapak Ibu bisa memahami, saya ada di sini, tekanan darahnya rendah, jantung tidak ada masalah. Dulu merokok, ya waktu kuliah ikut-ikutan teman merokok, tapi sekarang tidak, jadi non smoker ya. Atau kalau mau jujur boleh juga ditaruh di sini trying to quit, karena dulu pernah, walaupun sekarang sudah tidak. Boleh juga ditaruh di non smoker. Kolesterol tidak pernah tinggi, diabetes tidak ada. Nah, exercise-nya yang tidak regular, dan saya ada slightly overweight, ya, tetapi tidak ada riwayat stroke di keluarga. Ya, jadi banyakkan di hijau walaupun ada beberapa di kuning, maka kita bisa anggap ini sebagai low risk. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak bisa mengukur sendiri, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya resikonya tinggi dan seterusnya, tentu kita harus perbaiki. Ya. Nah, kuncinya adalah stroke itu bisa dicegah. Gimana cara mencegahnya? Turunkan faktor risikonya. Ya, dan mayoritas faktor-faktor risiko yang ada tadi, yang ini nih, yang merah-merah ini, mayoritas ini semua, ya, adalah masalah-masalah yang dapat nanti merusak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah rusak, nanti gampang pecah atau gampang tersumbat. Ya. Dan tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama, karena dia segera bisa bikin gampang rusak dan gampang pecah. Jadi intinya, kalau kita mau mencegah stroke, kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama? Ya, kenapa tidak yang lain? Ya, karena ternyata Bapak Ibu, tekanan darah tinggi itu berlangsungnya lama dan nggak terasa. Ya, tidak terasa seseorang tiba-tiba punya gangguan jantung, begitu dicek, oh ternyata dia sudah gagal jantung. Contoh ya, misalnya ini jantungnya yang kemudian tekanan darah tinggi, nggak kerasa, nggak ketahuan, lama-lama jantungnya pada bengkak tuh. Kan beda tuh bentuknya ya. Nah, lama-lama tidak kuat jantungnya. Pembuluh darahnya yang tadinya besar, mengecil, sangat mengecil, dan kadang muncul plak misalnya. Kemudian ginjal yang tadinya sehat, lama-lama menjadi rusak dan akhirnya jadi gagal ginjal.
Ini semua berlangsung bisa antara 5, 10, 15 tahun, Bapak Ibu. Dan seringkali orang tidak tahu sampai dia punya masalah-masalah final tadi tuh. Gagal jantung, sumbatan, gagal ginjal, matanya buram, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata, ini menjadi informasi penting ya buat malam ini Bapak Ibu. Banyak orang menganggap bahwa tekanan darah tinggi itu ada gejalanya. Tidak ada. Penyakit tekanan darah tinggi tidak ada gejalanya Bapak Ibu. Makanya kita sebut the silent killer. Ya, high blood pressure, tekanan darah tinggi tidak memberikan gejala kepada kita. Satu-satunya jalan kalau kita mau tahu tekanan darah kita normal atau tidak dengan cara diukur, diperiksa. Kalau tidak diperiksa nggak tahu. Kenapa? Saya hampir saban hari ketemu tuh. Datang ke klinik, keluhannya cuma flu, batuk pilek, begitu dicek 170 tensinya. Kaget. Saya nggak pernah tinggi selama ini dok, misalnya gitu ya. Ada juga yang dia punya tekanan darah 180 misalnya. Nah, dia datang, dia punya tekanan darah selama ini memang tekanan darahnya tinggi. Nah, dia datang, dia tidak menyangka kalau tekanan darahnya 180 karena keluhan dia sakit kaki. Kok nggak ada pusing ya dok? Biasanya kalau saya tekanan darahnya tinggi, kepalanya pusing, tengkuknya berat. Bukan, itu bukan gejala tekanan darah tinggi. Mungkin saat itu dia sedang pusing memang. Karena mikirin hutang barangkali atau apa, ya, atau hal-hal lain lah. Atau dia memang kurang tidur, tetapi kurang tidurnya yang bikin sakit kepala, bukan tekanan darah tinggi. Jadi, tolong Bapak Ibu pahami betul-betul bahwa tekanan darah tinggi tidak punya gejala. Kalaupun Anda merasakan gejala, itu adalah gejala yang dihubungkan dengan darah tinggi, tapi bukan gejala tekanan darah tinggi. Misal, orang yang punya tekanan darah tinggi cenderung kolesterolnya tinggi, sehingga kalau kolesterolnya naik, tengkuknya rasanya berat, misalnya gitu ya. Lalu dia periksa ke dokter. Tentu periksa ke dokter tidak hanya periksa kolesterol saja, pasti dia periksa tekanan darah tinggi juga. Begitu dilihat, wah tinggi, berarti ini tekanan darah tinggi ini yang bikin saya tengkuknya berat. Padahal dia punya tekanan darah tinggi mungkin sudah 5 tahun. Kolesterolnya baru naik beberapa hari, itu yang bikin tengkuknya berat. Gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi dilema lagi adalah penyakit hipertensi ini seringkali temenan sama diabetes, Bapak Ibu. Temenan sama diabetes. Jadi, kalau kita lihat datanya, ya, ada 6% orang dari seluruh dunia itu punya diabetes, tapi ada 26%, hampir seperempatnya, ya, itu punya tekanan darah tinggi. Bayangkan tuh angkanya. Nah, separuhnya orang yang punya diabetes juga punya darah tinggi. Dan orang yang punya diabetes itu biasanya nanti ujung-ujungnya akan mengalami darah tinggi. Ya. Dan bukan hanya itu, hipertensi dan diabetes ini yang bikin pusing kita para dokter. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tadi waktu di profil yang saya diundang oleh Bang Andi Evnoya untuk wawancara, itu saya sedang menceritakan tentang bagaimana kita punya program pengelolaan penyakit diabetes dan hipertensi. Ditanya kenapa cuma diabetes dan hipertensi? Ya karena dua ini nih yang menjadi masalah utama kita, masalah besar kita. Ya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah komplikasi dari hipertensi dan diabetes ini sama, mirip sekali. Contoh, yang warna hitam ini komplikasi dari hipertensi, stroke, gagal jantung, serangan jantung, kerusakan mata, gangguan disfungsi seksual, gangguan atau gagal ginjal. Ya. Nah, kalau di sini diabetes sama tuh. Brain disease ya, stroke juga salah satunya, masalah di mata, masalah di ginjal, masalah disfungsi seksual, masalah jantung, dan biasanya ada tambahan masalah-masalah di kaki. Mirip sekali kan? Nah, jadi dua-duanya ini menjadi problem. Dan dua-duanya nanti berujung ke stroke. Makanya tadi di awal saya bilang, meskipun di paling atas penyebab kematian ke stroke, yang kedua penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, ketiga diabetes, tapi tiga-tiganya berkait. Jadi tiga ini kalau dikelompokkan, bukan hanya 21%. Masalah-masalah gangguan pembuluh darah akibat diabetes, stroke, menjadi penyebab kematian mungkin hampir 40%. Bukan hanya 21%. Ya. Jadi besar sekali. Jadi ini perlu menjadi perhatian utama kita. Nah, setelah kita tahu apa bahayanya hipertensi, so what? Harus apa? Ya kita harus tahu kondisi diri kita sendiri. Ya. Jadi ini tagarnya tuh, ketahui tekanan darahmu. Karena banyak orang nggak periksa tekanan darahnya terus pede aja. Saya normal kok, gitu ya. Jadi kita harus tahu. Ya. Dan kita harus tahu juga hipertensi itu ada dua kelompok, ya, yang hipertensi esensial. Ini tidak diketahui penyebabnya, dan seringkali ini yang tidak diketahui bahwa dia punya darah tinggi karena dia merasa normal-normal saja. Nah, hipertensi sekunder ini hanya 10%,
biasanya disebabkan oleh gangguan-gangguan lain. Biasanya ketahuan karena dia punya gangguan lain, ada hipertiroid, ada apa-apa. Akibatnya darahnya, tekanan darahnya menjadi tinggi. Tapi yang 90% nggak tahu nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa Senin besok udah pada periksa tekanan darahnya gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis hipertensi perlu dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu, karena biasanya ada kalau di luar negeri nggak jarak 1 minggu, alatnya dipasang di badan kita, kemudian dilakukan pengukuran secara otomatis dan nanti hasilnya kelihatan grafik naik turun. Nah, ini menarik nih, bangun tidur tensinya sedang, begitu mulai kerja karena mulai stres naik gitu ya, begitu siang agak turun karena istirahat makan siang, ya begitu sore turun. Nah, begitu pulang ke rumah bukannya turun, naik lagi, malah paling tinggi. Nah, itu biasanya punya masalah rumah tangga di rumahnya ya. Tapi kalau misalnya yang pas sampai sore dia pulang ke rumah makin turun, itu berarti yang memang dia bahagia di rumah tangga. Itu bisa ketahuan Bapak Ibu dari pemeriksaan seperti itu. Jadi berbahagialah yang punya rumah tangga yang harmonis, karena biasanya tidak terlalu rentan punya darah tinggi ya, kecuali memang dia hipertensi esensial keturunan dari sejak awal ya, tapi paling tidak setinggi orang-orang yang memang hidupnya stres ya. Nah, klasifikasinya gimana? Normalnya tekanan darah kita kan orang awam bilang atas bawah, gampangnya atas bawah aja ya. Atasnya itu harus di bawah 120. Ya. Berapa ya? 110 misalnya, 115 begitu ya. Nah, kalau yang bawahnya harus di bawah 80, misalnya 70, 75 gitu ya. Kalau 120 ke 139, misalnya 125 gitu ya, atau 130, bawahnya juga udah 85. Ini hati-hati, ini sudah prehipertensi, udah mulai menuju ke sana Bapak Ibu. Kalau nggak rubah perilaku hidup kita, maka biasanya tahun depan, 2 tahun lagi, jadi udah masuk hipertensi tingkat 1. Itu udah hukumnya begitu. Makanya sebaiknya tahu sekarang waktu prahipertensi, jadi bisa mencegah nggak masuk ke hipertensi tingkat 1. Hipertensi tingkat 1 ini jaraknya pendek ya, hanya 19 ya, jadi 140 ke 159 ya, itu hipertensi tingkat 1. Bawahnya 90, 99. Nah, hipertensi tingkat 2 itu di atas 160 ya. Bawahnya di atas 100. Nah, ini seringkali orang 160, 170 aja masih tenang-tenang. Merasa nggak tinggi-tinggi amat lah dok, gitu. Ya, ini setiap kenaikan ini resiko stroke-nya berlipat-lipat Bapak Ibu. Ya. Nah, ada yang jarang hipertensi sistolik terisolasi ini tinggi di atas tapi bawahnya rendah. Ya, ada satu pasien saya ada gitu, dia sampai bingung tuh. Ya, dan tensinya juga naik turun nggak keruan. Tapi itu jarang. Yang paling sering adalah yang ini. Tolong perhatikan apakah kita mengalaminya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi kan kita kaitkan hipertensi ini kenapa disebut silent killer? Kenapa tidak bergejala tapi kemudian merusak? Nah, ternyata ada mekanismenya. Jadi ternyata mekanisme yang menyebabkan terjadinya darah tinggi itu ada banyak. Ada banyak. Pertama, ada masalah seks. Seks itu maksudnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin tertentu itu biasanya cenderung tensi lebih tinggi. Pria cenderung lebih tinggi. Usia, semakin bertambah usia, biasanya cenderung tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian environment, ya lingkungan, stres misalnya tadi saya bilang, itu bisa bikin tekanan darah tinggi. Kemudian genetik, keturunan, ya, ini semua menyebabkan gangguan-gangguan di tubuh kita sehingga tinggi. Ada aktivasi simpatetik, ya, ini stres juga salah satunya. Juga gangguan-gangguan pada otak kita juga bisa menyebabkan seperti itu. Kemudian curah jantung sekuncup yang juga besar, ya, kemudian retensi garam, makanya salah satunya pantangannya garam nih, ya, nggak boleh banyak garam karena kalau orang yang punya darah tinggi cenderung menahan garam, ya makin tinggi lagi ya. Obesitas, kegemukan, alkohol, ini dari lambung dan dari endokrin, insulin, aldosteron dan seterusnya. Makanya saya bilang tadi kaitannya kalau udah punya diabetes juga gampang kena darah tinggi. Semua ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya mengecil, mengeras sehingga jantung terpaksa bekerja keras. Itu salah satunya, ya. Jadi kaitannya dengan pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darah kita Bapak Ibu itu unik sekali dan kalau dipelajarin itu menarik ya. Dinding bagian paling dalam pembuluh darah kita itu bentuknya kayak lapisan tipis. Ada lapisan lagi di bawahnya.
ada lapisan lagi seperti gambar ini ya. Nah, kalau kita misalkan, kalau kita ambil analogi atau permisalan yang sederhana, bagian dalam yang namanya endotel ini mirip seperti lantai rumah kita keramiknya Bapak Ibu. Ini satu keramik, dua keramik, ini garis-garis ini nutnya itu ya. Nah, keramik ini semua rapi, tertutup rapat, nggak ada yang rusak ya. Nah, di dalam ini perekat keramiknya, kemudian ini semennya, kemudian ini betonnya begitu ya, dan seterusnya. Ini tanah dan seterusnya. Jadi lapisannya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa penyakit darah tinggi dan gangguan-gangguan pembuluh darah itu ujung-ujungnya nanti bisa tersumbat lah, bisa pecah lah? Karena awalnya yang dirusak adalah si endotel ini, Bapak Ibu. Sel ini kan sel-selnya, ada inti selnya. Ini setiap keping keramik itu adalah satu sel, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya ada satu keramik di rumah kita yang pecah, bayangkan Bapak Ibu misalnya kita punya lantai keramik yang masih bagus, mulus, kita tumpahkan di situ minyak, itu gampang membersihkan sampai sempurna, tidak berbekas. Tapi kalau kita pecahkan keramiknya, lalu kita tumpahkan minyak, maka minyaknya akan menyerap ke dalam. Kira-kira seperti itulah kenapa orang-orang terjadi penumpukan lemak di sini, kemudian terjadi penyumbatan. Itu karena sel-sel endotelnya mulai mengalami kerusakan awalnya, jadi masuk ke situ. Dan itu juga sebabnya kenapa orang yang punya diabetes, meskipun endotelnya, meskipun kadar kolesterolnya normal, cek normal, tetapi pas diperiksa jantungnya sudah ada sumbatan. Kenapa? Karena dengan jumlah kolesterol yang normal saja mengendap, karena ini keramiknya pada rusak. Gitu, ya. Nah, ini ada gambaran-gambarannya. Jadi faktor risiko tadi akan menyebabkan oksidatif stres ya, dan akhirnya disfungsi endotel, ini kata kuncinya. Ya, itu. Nah, lalu muncul radikal bebas yang ujung-ujungnya melakukan banyak hal, ya salah satunya ini di ujungnya ada disfungsi endotel dan akhirnya terjadi hipertensi. Jadi kayak lingkaran setan Bapak Ibu. Hal-hal tersebut menyebabkan faktor risiko tadi menyebabkan hipertensi menyebabkan ROS-nya meningkat menyebabkan disfungsi endotel meningkatkan tekanan darah tinggi, muter semua. Jadi kalau kita putus di disfungsi endotel, maka biasanya gejalanya bisa kita tekan, ya. Nah, jadi intinya nanti kita akan bahas lagi agak lebih detail di situ ya. Tapi intinya adalah yang perlu dipahamin, kita kalau ingin kendalikan hipertensi itu gampang. Caranya adalah patuh. Patuh pada siapa? Patuh pada anjuran dokter. Ya. Biasanya sulit sekali untuk patuh pada anjuran dokter. Kalau kita katakan nanti kontrol rutin ya, minum obat rutin, nanti bulan depan periksa lagi. Biasanya 2-3 bulan pertama habis itu hilang, tidak datang lagi. Ya. Nah, jadi patuh itu adalah untuk keselamatan kita. Ya. Jadi periksa kesehatan secara rutin, ikutin anjuran dokter. Ini singkatan juga tuh. P-nya periksa secara rutin dan ikutin anjuran dokter, A-nya atasi penyakitnya dengan pengobatan yang tepat dan teratur, T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. Ya. Kemudian U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Kenapa harus dengan aman? Kalau orang yang punya darah tinggi, aktivitas fisiknya harus bertahap, harus menjaga denyut jantungnya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu memaksakan diri, karena bisa-bisa nanti waktu olahraga malah jadi celaka kalau terlalu memaksakan diri, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang hanya hindarin asap rokok, alkohol, dan zat-zat karsinogenik lain, karena ini semua akan memperburuk situasi. Ya. Nah, yang paling sering ditanyakan kemudian adalah kalau orang mau mengobati hipertensinya, mau menjaga tekanan darahnya, dia akan tanya, jadi dok, makanan yang saya harus pantangin apa? Kan begitu Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah makanan-makanan yang secara umum harus dipantangi. Ya, harus dihindarin. Kenapa? Karena ternyata makanan-makanan ini tinggi karbohidrat, ini dari tepung-tepungan semua kebanyakan ya. Kemudian tinggi lemak ya. Tinggi garam juga, ini asin-asin semua nih. Ya. Dan ini kalau yang ini manis nih. Jadi ini fast food lah gitu ya. Nah, dia rendah vitamin dan mineral. Padahal kita butuh vitamin dan mineral agar pembuluh darah kita sehat gitu ya. Dan rendah antioksidan. Ya, paling-paling ada di daun-daunan ini, itu pun jumlahnya sedikit. Sisanya yang lain luar biasa. Nah, ada yang orang suka lupa Bapak Ibu. Saus, kecap, makanan kalengan itu semuanya tinggi garam. Ya, jadi kalau orang punya darah tinggi kan harus menghindari garam, saus, kecap dan seterusnya itu dibatasin seminimal mungkin ya. Ini adalah makanan pemicu hipertensi.
Nah, kemudian apa yang dianjurkan untuk kita konsumsi? Itu adalah makanan-makanan yang mencegah hipertensi. Makanan-makanan yang rendah karbohidrat, ya misalnya kalau kita ingin makan makanan pokoknya itu yang biji-bijian seperti ini nih, ya. Jadi oat, ini kacang beras merah, kacang hijau, kemudian ini barley gitu ya. Ini jarang sih ada di kita. Nah, kemudian buah-buahan yang kaya warna seperti ini ya, kacang-kacangan seperti ini. Ini bagus ya. Karena dia mengandung lemak yang tidak jenuh, alpukat bagus ya. Nah, ini dia rendah karbohidrat, rendah lemak dan rendah garam, kaya vitamin mineral dan kaya antioksidan. Ya. Ini bisa membantu kita lebih sehat ya. Kenapa? Karena ada kata kuncinya antioksidan di situ. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ini kan susah, Dok. Ya, kita kalau mau makan begini nih kayaknya gampang didapat, murah, terjangkau ya. Saya kasih contoh pada saat kita mau pesan makanan gitu tuh, kalau misalnya kita pakai ojek online gitu ya. Ini yang kayak gini gampang nih kita dapat. Tapi kalau kita pengen cari yang begini, kita harus keluar sendiri ke pasar, ke supermarket dan seterusnya. Jarang sekali makanan olahan yang dari bahan seperti ini yang tersedia. Ya, jadi dan memang orang lebih suka begini nih, karena ini diiklankan, rasanya juga lebih enak dan seterusnya. Kalau yang begini nih, ya biasanya orang nggak begitu suka. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Ya, sulit dilakukan, penuh tantangan. Yang sudah punya darah tinggi bahkan yang sudah stroke saja kalau kita anjurkan untuk seperti itu tuh, aduh, sulit sekali lah. Saya bisa menghitung dari sekian banyak pasien yang kita tangani diabetes dan hipertensi yang kemudian terkendali karena dia mematuhi apa yang kita anjurkan, itu nggak ada 5%, Bapak Ibu. Tidak sampai 5%. Jadi kalau 100 orang paling 5 yang bisa lakukan itu. Ya. Jadi sulit dilakukan dan penuh tantangan. Jadi kalau begitu gimana dong? Ya mungkin ini ada jawabannya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin belum dengar ya, belum pernah dengar. Mungkin sebagian pernah dengar namanya the French Paradox ya. French Paradox ini unik sekali. Orang-orang Prancis itu makannya bahasa gampang kita jorok lah. Segala dimakan gitu. Yang lemak-lemak yang apa tadi enjoy aja mereka makanin aja semua. Tetapi angka penyakit kardiovaskularnya, angka stroke-nya agak rendah. Gitu. Nah, ini memicu para ahli untuk mencoba menyelidiki. Ternyata mereka punya kebiasaan minum wine, red wine. Lalu mereka bertanya-tanya, kan alkohol itu nggak baik buat kesehatan. Masa iya minum alkohol jadi ini? Tapi yang dicurigain memang itu. Akhirnya mereka coba. Ada yang red wine, ada yang white wine. Mereka coba. Maaf, ini gambarnya. Ya, ada yang merah, ada yang putih. Ternyata yang putih sama sekali tidak punya efek. Hanya yang merah yang punya efek. Berarti ini bukan alkoholnya. Jadi bukan saya endorse Bapak Ibu untuk minum alkohol, tapi ada apa di situ? Ini kan dari buah anggur ya. Ternyata di situ kaya antioksidan. Nah, ini kita juga bisa lihat nih Bapak Ibu. Ini sampai jadi semacam meme gitu ya, meme gitu ya. Ini si John ya, wah dia makannya kayak begitu tuh, dia minum wine, dia tetap langsing, dia tetap sehat. Ya ini makannya kayak gini nih, burger, terus Coke dan seterusnya yang tinggi gula, kayak gini nih kondisinya, nggak sehat ya. Nah, ini yang kemudian jadi pembicaraan dan kemudian dicari tahu. Nah, kita juga bisa lihat fakta nih, faktanya ya. Usia harapan hidup di negara-negara itu berbeda Bapak Ibu. Ranking 1 usia harapan hidup itu paling tinggi orang Jepang, di mana usia harapan hidupnya sampai 83 tahun tuh rata-rata. Ya. Nah, Indonesia 120, angka harapan hidupnya rata-rata 70 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu yang usianya mungkin sudah menjelang 70 tahun, ya sudah harus berhati-hati. Bukannya nakut-nakutin, dan angka harapan hidupnya begitu, rata-rata seperti itu. Yang menarik si Prancis nih, yang kalau Jepang kita tahu lah, kalau Jepang kita tahu pola makannya, pola hidupnya, dia makan ikan, dia makan sayur-sayuran, terus dia positive thinking, dia tetap aktif sampai tua, wajar aja gitu ya. Tapi dengan Prancis yang tidak seperti itu, yang makannya jorok tadi, selisihnya nggak jauh tuh, beda-beda setahun doang. Nah, ada apa itu dengan si anggur? Ya bukan wine sekali lagi, jangan salah paham, bukan saya endorse minum-minum. Si anggurnya, ada apa dengan si anggurnya? Ternyata antioksidan. Dan Jepang juga ternyata Bapak Ibu, orang Jepang nih ya
Apa rahasianya dia bisa tua dan sehat begitu? Apakah pola hidup sehat? Ya, oke. Apakah dietnya yang ketat? Ya, oke. Tapi ternyata salah satunya juga antioksidan, Bapak Ibu. Ya, mereka biasa konsumsi eh, ubi ungu yang di Okinawa itu populer sekali. Jadi cemilannya seperti kita kalau kita makan singkong lah gitu ya. Yang dari kecil kita suka, atau apa ya, atau tahu tempe yang kita memang populer sekali untuk cemilan-cemilan. Mereka cemilannya ubi ungu hampir setiap hari dari kecil gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Antioksidan itu ternyata ada di banyak tempat, di buah-buahan yang lain pun ada. Nah, AB itu melihat bahwa memang antioksidan ini dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk menjaga kesehatan pembuluh darahnya dia, sebagaimana bisa diambil manfaatnya untuk orang-orang Jepang, orang Perancis, seperti gambar-gambar tadi tuh yang saya sudah tampilkan. Masalahnya kan, mereka sudah lakukan sejak dulu. Orang Jepang sudah sejak kecil, orang Perancis mungkin sudah sejak dia remaja begitu ya. Nah, kita seringkali sudah usia tua, sudah punya darah tinggi, lalu ingin mendapatkan manfaat antioksidan. Tentu tidak bisa mengikuti caranya mereka. Udah telat begitu. Jadi dibutuhkan suplemen yang antioksidannya cukup kuat untuk mengejar ketertinggalan. Ya, salah satunya misalnya dengan ini, Zebakton ini. Zebakton ini adalah sebuah sejenis buah-buahan yang kaya vitamin mineral ya, dan di sini mengandung antioksidan yang juga tinggi ya. Ini bisa dilihat dari gambaran apa namanya, ini di sini kita lihat ya, diketahui sebagai antioksidan yang sangat baik ya, dan seterusnya lah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Tapi yang penting adalah kemudian pada saat diperiksa ya, itu kandungannya termasuk di antara yang tertinggi tuh, di atas tuh ya, di antara yang tertinggi. Nah, ini memang bervariasi dari sekian banyak pemeriksaan, ranking tingginya ada di atas inilah. Ada pemeriksaan yang buah-buah yang lain di atas, ada yang lain di atas. Tapi intinya kalau yang ranking 1 ini yang kita konsumsi ya, dibandingkan dengan yang di bawah-bawah ini ya, yang katanya misalnya makan 1 apel sehari umur nambah 5 menit, ternyata kandungannya rendah gitu dibanding yang lain-lain ini. Jadi kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, pola hidup kita sulit, mencari makanan sehat sulit, kita mau menghindar dari stroke karena kita udah punya hipertensi, kita mau mengendalikan tekanan darah kita lebih mudah dengan konsumsi tambahan suplemen, maka suplemen yang mengandung Zebakton atau buah Zebakton ini menjadi salah satu pilihan. Ya. Dan menariknya Bapak Ibu, saya mencoba mencari penelitian tentang ini, dan ada penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter yang dari nama-namanya kayak artis-artis Bollywood nih, kita tahu lah berarti ini di India ya. Jadi mereka melakukan penelitian yang disebut randomized control trial. Ini termasuk penelitian yang tingkat tinggi lah begitu ya kalau bahasa gampangnya, di mana dia meneliti dan menemukan hasil ya, Zebakton ya, dengan dosis harian 0,9 ml selama 30 hari ya, itu ternyata bisa membantu menormalisasi tekanan darah pada orang-orang yang hipertensi ya. Suplemen diet dari Zebakton ini yang biasanya dikonsumsi juga mengurangi kolesterol ya, memperbaiki profil lipid kita ya, dan juga trigliserid ya. Nah, ini tentu juga menurunkan risiko karena tadi kolesterol kan termasuk salah satu faktor risiko stroke ya. Nah, cuman memang pada orang yang tekanan darah normal dan kolesterol normal itu belum ketahuan hasilnya ya. Jadi kesimpulannya Zebakton suplemen ini juga akan memperbaiki aliran darah ya. Karena apa? Dia juga mengandung antioksidan yang menjaga keutuhan endotel tadi saya sampaikan, baik pada orang yang normal maupun pada orang yang punya hipertensi ya. Jadi ada banyak, ini saya hanya ambil contoh satu ya. Mungkin Bapak Ibu bosan kalau saya jelaskan semua satu-satu, ada banyak sekali, Anda bisa searching sendiri, tapi salah satunya penelitiannya hasilnya begini. Ini menarik sekali karena bisa menjadi pilihan suplemen yang bisa membantu kita ya. Nah, kemudian di AB yang menjadi sponsor pertemuan pada malam hari ini,
ada juga satu produk yang namanya Prolisda yang dirancang atau diramu dari propolis Brazil ya dan habatus sauda. Nah, untuk kandungan propolis Bapak Ibu mungkin bisa baca-baca sendiri ya. Ini saya ambil dari website Halo Dokter ya bahwa propolis ini punya banyak senyawa yang bermanfaat buat kesehatan dan juga sebagai antioksidan, double-double antioksidannya ya. Nah, juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh karena biasanya orang-orang yang sudah punya tekanan darah tinggi, yang sudah punya kecacatan, stroke dan seterusnya itu kalau kena penyakit, wah, seperti kita tahu kayak seperti sekarang COVID ini kalau kekebalan tubuh kita lemah, apalagi kita punya hipertensi, maka biasanya fatal. Jadi yang paling sering nomor 1 orang yang kena COVID meninggal itu adalah yang punya hipertensi. Makanya yang punya hipertensi harus sangat hati-hati, ya, karena satu dan lain hal lah saya tidak jelaskan di sini. Hipertensi itu menjadi faktor risiko yang paling tinggi juga untuk orang menjadi meninggal karena infeksi COVID. Kan banyak juga yang kena infeksi COVID tapi selamat ya. Cuman ringan kok, cuman hidung mampet-mampet aja saya seminggu juga sembuh. Sombong dia begitu ya. Dia kebetulan selamat. Dia tidak melihat orang lain yang menjadi korban. Tapi kita harus tahu bahwa memang hipertensi itu menjadi salah satu angka tertinggi korban COVID ya. Jadi komorbidnya adalah hipertensi. Nah, jadi kalau orang hipertensi ini kekebalan tubuhnya bisa dibantu, mudah-mudahan tidak gampang terinfeksi dan kalaupun terinfeksi mudah-mudahan tidak berat dan tidak sampai meninggal. Itu salah satu manfaat dari propolis tadi ya. Nah, bagaimana dengan habatus saudanya? Nah, yang menarik adalah habatus sauda ini juga punya efek menurunkan tekanan darah tinggi. Walaupun ini penelitiannya skala kecil, tidak seperti tadi penelitian yang sudah cukup baik ya. Ini dapat menurunkan tekanan darah ya. Dia konsumsi selama 8 minggu. Ya, walaupun belum secara klinis diketahui efektivitas dan keamanan herbal ini, tapi saya kira banyak sekali orang yang mengkonsumsi habatus sauda dan kita lihat bahwa relatif aman sebagaimana kita konsumsi jahe dan seterusnya. Ini herbal yang sudah sangat populer, sudah sangat lama diketahui dan rasanya sampai saat ini belum ada yang punya efek samping berat untuk mengkonsumsi ini. Termasuk juga dia mengobati kolesterol, ya, menjaga kadar gula darah, ya. Nah, ini juga yang ada sebuah studi dikonsumsi selama beberapa minggu itu bisa mengurangi kadar gula darah. Jadi bisa membantu sekali untuk mengatasi penyakit-penyakit. Ada efek anti radang, melindungi hati dan lain sebagainya. Ya, so Bapak Ibu, saya sampai ke kesimpulan. Ya, mudah-mudahan kita bisa review semuanya. Mudah-mudahan bisa diingat oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, stroke dan penyakit kardiovaskular lain karena hipertensi, diabetes, kurang olahraga, diet yang buruk, stres, merokok, dan lain sebagainya. Ini adalah penyebab-penyebabnya. Ya, tadi saya sudah paparkan. Nah, tapi kenapa semuanya itu tadi bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, tersumbat, dan sebagainya? Karena dia menyebabkan kerusakan bagian dalam dinding pembuluh darah atau endotel. Ya, mencegah stroke itu dapat dilakukan dengan berbagai metode yang ujungnya ternyata adalah menjaga kesehatan endotel. Seperti orang Prancis, orang Jepang, menjaga kesehatan badan, mengkonsumsi suplemen, itu semua untuk menjaga kesehatan endotel. Nah, juga bisa dengan konsumsi suplemen yang mengandung antioksidan yang kuat. Zebacton dan Prolisda dari PT AB, ini dapat menjadi pilihan untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Ya, sepanjang, ini yang perlu diingat Bapak Ibu, sepanjang dikonsumsi dengan benar dan teratur dan tetap berkonsultasi dan mengikuti anjuran dokter tentang masalah kesehatan yang dihadapi. Karena kita harus ingat bahwa Zebacton, Prolisda ini adalah suplemen. Suplemen itu artinya membantu, menambah, bukan yang utama. Jadi saya tidak ingin juga Bapak Ibu, wah udah kalau gitu saya stop semua obat saya, ini bagus banget nih paparan dokter, saya hanya konsumsi ini. Bukan itu yang kita anjurkan, tapi kalau Anda lakukan tadi yang saya sebutkan, patuh tadi kan salah satunya adalah masalah diet ya. Nah, di diet tadi itu yang paling sulit biasanya. Nah, pada saat paling sulit, maka oke lah kita nggak ketat-ketat sekali, tapi kita bantu dengan suplemen. Sehingga efek buruk dari diet kita itu tidak all out kita dapatkan, kita masih bisa sedikit menikmati hidup, tapi jangan mentang-mentang begitu juga jor-joran semua dimakan ya.
menikmati hidup, tapi kita bisa menurunkan resiko kerusakan pembuluh darah kita yang kemudian akan berakhir ke stroke. Saya kira itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahamin. Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak pertanyaan ya. Dan nanti akan dipandu oleh Pak Bayu pertanyaan-pertanyaannya dan nanti akan kita coba bahas. Kita masih ada waktu. Oke? Pak Bayu demikian Pak. Oke Dok. Ya. Waduh. Saya sampai terkesima nih Dok. Ya Pak. Pantesan dari tadi tidak ada ikut komentar ya. Iya. Saya memperhatikan sekali nih. Saya merenung gitu. Begitu banyak hoax yang beredar, terutama yang ditusuk jarum Dok. Iya Pak, betul. Itu saya hampir percaya itu Dok. Cerita-cerita tentang itu ya. Memang secara logika, benar juga ya. Kalau dipikir-pikir sih Dok. Maksudnya logika awam ya Dok ya. Kalau stroke itu kan takut pembuluh darahnya pecah nih, jadi jari ini ditusuk nih biar kalau darahnya keluar supaya darah nggak memompa pembuluh darah sehingga pecah gitu loh Dok. Ya, wah ternyata salah ya Dok ya. Ya kalau semuanya dilogikakan terlalu sederhana, akhirnya seringkali memang jauh ternyata berbeda dari apa yang terjadi sebenarnya. Oke Dok. Baik, ini sudah mulai banyak pertanyaan. Kita akan mulai dari pertanyaan ini, Dok. Untuk mengukur, teman-teman silakan dipersilakan jika mau ada pertanyaan silakan chat, nanti akan dijawab secara berurutan dan sesuai dengan waktunya ya, teman-teman ya. Oke, jadi segera saja langsung chat yang mau bertanya. Untuk mengukur kadar gula darah yang bagus, pakai apa dok? Dan mekanismenya bagaimana? Apakah harus puasa dulu atau seperti apa? Baik. Jadi untuk mengukur tekanan darah itu, yang simpel memang pakai pemeriksaan yang ditusuk di jari. Tetapi itu sebenarnya tidak 100% akurat. Itu errornya masih ada sekitar 15-20%. Makanya kalau untuk yang ditusuk di jari itu memang sebaiknya hanya untuk kontrol atau untuk monitoring orang yang memang sudah kena diabetes, begitu. Nah, kalau yang ingin tahu sehat atau tidak, sebaiknya ke laboratorium. Yang diambil tuh darah dari vena, dari pembuluh darah di lengan di sini, karena itu lebih akurat, ya. Dan bagaimana pemeriksaannya? Memang ada dua yang kita harapkan, bisa puasa, biasanya sekitar 12 jam, dan 2 jam setelah makan. Lebih baik lagi kalau kita ingin tahu, lakukan dua-duanya. Biasanya kalau kita datang ke laboratorium akan ditawarkan dua-duanya. Toh biayanya nggak mahal ya, biasanya satunya itu sekitar 25 ribuan ya, paling mahal. Nah, kita bisa tahu nanti apakah kita masih dalam batas normal atau tidak. Bulan lalu, kalau tidak salah, kita sudah bahas tentang diabetes, ada algoritmanya, agak terlalu mendetil kalau saya jelaskan di sini, tapi intinya, kalau kadar gula darah puasa kita masih di bawah 110-an, kadar gula darah 2 jam setelah makan kita masih di bawah 140-an, aman. Yang menjadi khawatir kalau angka-angka antara 180, 200 atau lebih. Nah, nanti diskusikan dengan laboratoriumnya. Apakah ini bisa tegak diagnosa, apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Itu angka-angka gantung istilahnya, Pak. Oke, lanjut. Apakah hipertensi bisa sembuh? Oke, jadi gini. Saya jawab agak diputar ya. Saya punya teman, saya kebetulan olahraganya senangnya bersepeda. Jadi saya punya dua teman saya ini penderita hipertensi nih. Selama dia rutin bersepeda, dia nggak minum obat, tekanan darahnya bagus. Tapi kalau sudah tidak bersepeda sebulan atau sebulan setengah, mulai naik lagi. Jadi Anda bisa jawab sendiri, hipertensi bisa sembuh nggak sebenarnya? Dia tidak bisa sembuh. Bisa dikendalikan, ya. Mengendalikannya gimana ya? Namanya mengendalikan seperti kita naik kuda, selama kita kekang kudanya, ya kita bisa kendalikan. Tapi kalau kita lepas, kita nggak bisa kendalikan lagi. Jadi kalau masih olahraga, masih jaga makan, masih tidur cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol, periksa tekanan darahnya selalu. Itu teman-teman saya juga tahu tekanan darahnya selalu bagus, karena memang dia selalu periksa. Dia punya alat cek di rumah, dia periksa sehari 2 kali, sehari 3 kali. Kalau memang saya juga nganjurin ke pasien-pasien, kalau Anda sudah patuh, Anda sudah punya alat, periksa sehari 2 kali, 3 kali selalu normal,
coba hentikan obatnya, kalau tetap normal terus hentikan obatnya, kalau tetap normal terus hentikan obatnya. Tapi yang lain, pola makan, diet, olahraganya jangan hentikan. Karena biasanya pasti mulai naik lagi. Gitu loh. Nah, itulah sebabnya kalau ditanya, bisa sembuh nggak? Kalau mau jawaban yang tegas, nggak bisa. Seperti juga diabetes. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Bisa dikendalikan nggak? Bisa. Tergantung kita mau kendalikan atau tidak. Begitu. Oke, ini pertanyaan yang sering sih dok. Kalau kita berhadapan dengan suplemen, selalu ada pertanyaannya adalah ini bisa menyembuhkan nggak? Ini bisa pasti sembuh nggak? Nah, ini Ya. jawaban dari dokter sudah jelas ya teman-teman ya. Hanya bisa dikendalikan. Oke, ya sudah clear. Nah, dok, saya ingin tanya dok, hipertensi itu apakah betul karena ada faktor keturunan dok? Dan bagaimana dengan keturunan ini? Apakah pengendaliannya sama atau lebih sulit dari yang karena faktor pola hidup atau pola makan dok? Oh, baik. Jadi persentase, kalau kita ambil persentasenya secara mudah ya Pak ya. Faktor keturunan itu hanya 10%-an. Ada ahli bilang 5%, 10% pengaruhnya terhadap apakah nanti suatu saat kita kena atau enggak. Tapi pola hidup itu 90-95%. So, kalau punya faktor keturunan jangan terburu-buru stres dulu. Waduh, ini gawat nih, saya nggak ada pilihan, pasti tekanan darah saya tinggi. Nggak begitu. Sebagai contoh, di keluarga saya itu faktor keturunan diabetesnya yang kuat. Nah, semua kakak-kakak, abang-abang dari ibu saya kena semua, kecuali 3 terakhir. Ya, 3 terakhir ini karena kebetulan saya sudah jadi dokter, saya nasihatin, saya rubah bantu pola hidupnya, nggak ada yang kena sampai sekarang. 3 terakhir, tapi mereka kalau nggak salah bersaudara 11 ya, jadi semuanya ke atas kena dan sudah pada wafat semua. Jadi keturunan itu kalau kita bisa tahu ada faktor keturunan, maka kita harus lebih disiplin, lebih keras untuk melakukan upaya pencegahan, dan karena efeknya hanya 10%, biasanya 90% ini yang akan menentukan hasilnya. Oke. Untuk menderita stroke, batas tensi yang dinyatakan normal itu berapa, dok? Maaf Pak, kurang paham saya gimana? Untuk penderita stroke, Uh-huh. batas tensi yang dinyatakan normal itu berapa? Dan jika saat tensinya drop, bagaimana cara menaikkannya? Oh, jadi begini. Kalau seseorang punya tensi yang sudah sangat tinggi, 200 misalnya, 210, udah krisis hipertensi, kemudian stroke, masuk rumah sakit, itu nggak boleh memang langsung diturunin. Itu dokter akan menurunkannya perlahan-lahan. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah kemudian sembuh, pulih dari stroke-nya, tetap saja tekanan darahnya harus diupayakan dalam batas normal. Kalau tidak, dia bisa kena stroke ulangan loh. Jadi bukan kalau sudah kena stroke berarti nggak apa-apa nih tensi saya 140, 150 gitu. Nah, cuman ini memang harus dikendalikan secara individual, Pak. Nggak bisa kita punya satu angka yang kita generalisir. Karena memang kalau dikatakan sebagai satu batasan, batasannya itu harus di bawah 130. Ya. Tetapi bisa nggak ditoleransi oleh pasien tersebut? Dalam artian, ada orang dengan tensi 130 itu dia udah keleyengan nggak keruan sampai kayak mau pingsan, Pak. Nah, oleh karena itu dia bisa dipertahankan tekanan darahnya mungkin di angka 140 atau 150. Jadi tergantung dia bisa toleransi nggak, begitu. Dan itu tentu secara individual dokter yang merawatnya yang harus menentukan. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan di kesimpulan, ikutin dulu anjuran dokternya, jangan kita kemudian menentukan sendiri. Saya 140 nih dipertahankan oleh dokter. Kan di tabel tadi itu harus kurang. Dokternya punya alasan untuk melakukan itu, dan baiknya ditanyakan, dok kenapa saya di sini dokter bilang udah bagus. Bisa disampaikan, ini yang bisa ibu toleransi, karena kalau rendah dari ini, ibu kan kemarin tuh langsung puyeng-puyeng, nah kita baru ngerti. Gitu. Jadi individual, nggak bisa pertanyaan yang umum, kalau udah stroke berapa batasannya. Ya, itu nanti sebaiknya ditanyakan ke dokter yang menangani. Apalagi kalau udah stroke kan pasti udah konsultasi sama dokter ya, jangan sampai stroke tapi nggak ada pemeriksaan, nggak ada konsultasi, main ngobatin sendiri, tusuk-tusuk jari sendiri gitu, jangan sampai ya. Faktor usia juga mempengaruhi
hipertensi ya dok ya? Angka Pengaruh, hipertensinya dok ya? pengaruh. Kalau faktor usia itu bagaimanapun kita tambah umur, pembuluh darah kita tambah mengeras gitu ya, sehingga tekanan darah mulai ikut naik gitu. Tapi juga dulu ada paham bahwa kalau umurnya 70 tahun, maka biarkan tensinya 170, rumusnya 70 tambah 100. Nah, itu juga udah nggak digunakan sekarang, nggak benar ya. Oh Tetap ada dok, rumus itu resmi atau itu pintar-pintar orang. saya pikir oh itu karangan ya dok ya? Oh, umur segitu biarin lu 160, umurnya kan udah 60 gitu ya. Nah, itu resikonya tinggi banget. Kalau umur 70 tahun kena stroke kan tetap aja jadi masalah begitu. Oke oke. Dok, saya pakai Mikadis 40 miligram, tapi masih 140/80. Oke enggak? Ya, makanya tanya ke dokter yang ngerawat, Pak. Kalau dokternya menganggap ini masih tinggi, nggak oke, mau diturunin lagi, apakah dokternya kemudian, Pak, olahraga lebih banyak ya? Pak, pantang garam ya. Jadi apa-apa yang mau diiniin. Nah, kalau Bapak rasa udah semuanya dikerjakan masih nggak turun juga, nah Bapak butuh suplemen berarti. Ada tambahan di situ. Gitu. Ya. Bisa dibantu ya Pak Didi dengan suplemen. Suplemen Oke. itu membantu kita lebih mudah mengendalikan. Gitu. Iya. Ibarat Bapak apa ya, kalau kita belajar gitu biar lebih mudah ingat, ada yang pakai musik gitu loh. Nah, itulah fungsinya. Dia membantu untuk memudahkan kita untuk mencapai target yang kita inginkan. Iya, jadi ini kalau saya cerna dok, ini berarti sifatnya bisa personal untuk setiap orang ya dok ya? Ya, Penanganannya dok, kalau hipertensinya ya. Tapi hipertensinya ya? kalau tapi kalau penggunaan suplemennya mungkin bisa, karena suplemen ini kan memang sifatnya food suplemen, bukan obat tapi makanan ya. Jadi seperti kita konsumsi buah ya, itu bisa dipukul rata lah, misalnya gimana makan yang sehat, buah-buahan ya, habis makan pagi, habis makan siang, makan malam ada buahnya gitu. Tidak, kalau dia stroke berarti makan buahnya 10 kali sehari, enggak begitu juga, kira-kira begitu Pak. Nah, itu berpengaruh dengan vaksinasi nggak dok kalau yang hipertensi itu dok? Pengaruh dalam artian apa ini? Apakah jadi boleh divaksin atau tidak? Iya, betul. Ya, jadi Ataukah mungkin memiliki efek yang eh, negatif begitu dok? ya. Jadi vaksinasi ini adalah sesuatu yang sensitif. Sensitif itu dalam artian kalau terjadi satu efek maka pasti langsung dituduh si vaksin sebagai penyebabnya. Bahkan kemarin Ini kita bicara vaksin COVID ya dok ya? ya betul betul. Hampir semua vaksin juga begitu sih Pak sebenarnya. Oh, Hampir semua oke. vaksin juga pemikiran masyarakat itu. Kalau badannya disuntikkan satu zat dan muncul efek atau muncul satu gejala atau kondisi tidak lama setelah penyuntikan itu, pasti yang dituduh zat itu. Itu sudah mindset alamiah kita, gitu. Tidak kita salahkan juga, gitu. Tapi oleh karena itulah, maka apalagi program vaksin COVID yang nantinya akan bersifat massal ini dan harus dilakukan dengan cepat ini, kita semua harus sangat berhati-hati, jangan sampai muncul satu kondisi yang membuat orang bisa menuduh ini vaksinnya nih, begitu loh. Nah, itulah sebabnya semua masalah-masalah kesehatan yang berpotensi, sebagai contoh gini, orang yang punya tekanan darah tinggi bisa nggak setiap saat kena stroke, Pak? Bisa kan? Pagi ini dia bangun, siang dia kena stroke. Kan sial banget tuh kalau misalnya pagi ini dia bangun, jam 10 dia suntik vaksin, terus jam 12 dia kena stroke. Yang dituduh pasti vaksin ya, padahal kebetulan dia memang bakal kena stroke. Kan begitu, Pak. Nah, makanya semua penyakit-penyakit yang punya risiko-risiko tinggi itu harus dikendalikan dulu. Misal dia punya tekanan darah tinggi, bukan nggak boleh divaksin, boleh, tapi harus terkendali tekanan darahnya. Kalau tekanan darah masih tinggi, ditunda. Oh, yuk, berobat dulu ke dokter, turunin dulu tekanan darahnya. Kalau nanti pas kontrol lagi udah stabil, baru boleh divaksin. Begitu. Begitu kira-kira, Pak. Oke, saya sudah 4 tahun pasang ring dan rutin minum obat pengencer darah, kolesterol dan tensi. Dari
apa ini? Dari eskater jantung, apa maksudnya? Apakah obat tersebut harus diminum seumur hidup? Ya, jadi pengencer darah itu mencegah, tidak mengobati sumbatan pembuluh darah, Pak. Mencegah agar tidak terjadi lagi. Begitu. Dan kalau orang yang sudah pernah kena, maka cenderung akan gampang kena lagi gitu. Nah, kemudian obat-obat jantung dan seterusnya itu enggak kemudian membuat jantungnya menjadi normal kembali, enggak. Jadi ibarat gini nih, ada rumah atau pohon lah ya, pohon ini sudah doyong, udah hampir rubuh. Nah, supaya nggak rubuh dikasih ganjelan, Pak. Kasih ganjelan. Nah, pertanyaannya sekarang, ganjelannya boleh, ini kalau udah sebulan ganjelannya boleh dilepas nggak? Ya, kalau dilepas kemungkinannya rubuh. Jadi sepanjang tuh pohon masih hidup, ganjelannya dipasang karena dia nggak membuat si pohon menjadi lurus kembali, tidak, hanya menahan saja, gitu. Nah, jadi memang begini Pak, ada satu beban mental buat kebanyakan pasien pada saat, aduh saya kalau minum obat seumur hidup gimana ya gitu kan. Padahal beban mental itu sebenarnya karena tidak paham dan dianggap jadi beban. Sebagai contoh nih, antara minum obat ya dan makan nasi, lebih repot mana? Lebih repot makan, Pak. Nyendokin, ngunyah setiap saat kan gitu ya. Sekali makan tuh bisa berapa kali sendokan. Kalau minum obat kan cuman gluk minum. Jauh lebih mudah. Kenapa jadi beban? Karena pikiran kita nggak ikhlas menerima keadaan itu. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau ditanyakan ke dokter, karena secara keilmuan, penelitian dan lain sebagainya tetap sebaiknya dikonsumsi, konsumsi. Kapan boleh berhenti? Bisa saja dokternya suruh berhenti atau kurangin, Pak. Bisa saja. Misalnya tadinya 4 macam obatnya. Kontrol, Bapak disiplin. Ingat, dokter itu tidak, ini yang sering masyarakat salah duga ya, mengira dokter itu mau ngasih obat yang banyak aja. Nggak begitu. Kita kepingin sekali pasien itu sembuh nggak pakai obat. Saya pasien-pasien hipertensi saya kalau dia sudah bisa kendalikan nggak pakai obat, itu saya jadiin contoh, saya suruh bicara kalau kita lagi penyuluhan, nih contoh nih, orang ini nih udah nggak pakai obat nih, dia cuma diet, ya makan buah sayuran cukup, jaga apa, tapi tensinya bagus terus, gulanya bagus terus. Tapi tetap saja dari 100 orang yang nyontoh cuma 5 gitu. Jadi akhirnya yang 95 ya terus minum obat. Karena setiap kontrol ya hasilnya gitu-gitu aja. Gitu loh, Pak. Ya, jadi Oke. tergantung Bapak Ibu sendiri, patuh, ikutin, nanti kalau hasilnya bagus, bantu suplemen kalau memang susah banget, nanti dokternya juga akan, ini udah mulai bagus nih Pak, saya kurangin 1 obat ya, nanti saya kurangin 1 obat ya. Biasanya begitu. Iya, ini kayak ayah saya ya juga begitu ya sebelumnya eh, apa dengan obat dokter terus kemudian mulai berkurang, mulai dikurangi karena ya ini dokter sendiri yang ini ya tetap Ya, betul konsultasi ya. dengan Dokternya yang dokter ngurangin. ya kurangi Iya. tapi dengan konsumsi suplemen gitu ya dengan konsumsi suplemen bisa mulai berkurang sampai sekarang sudah tidak lagi dengan obat dokter jadi sudah full konsumsi suplemen aja. Nah itu salah satu ini ya tetap kita dengan konsultasi ya disarankan demikian. Oke, kemudian bagaimana pengobatan Beckham, Dok? Apakah bisa mengurangi stroke dan hipertensi? Ya, baik. Untuk bekam saya bukan ahlinya ya. Saya khawatir juga kalau jawab salah nanti. Saya nggak mempelajari tentang itu. Tapi ya mudah-mudahan tidak salah ya. Logika saja, logika saya saja. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mendapat jawaban dari orang yang lebih ahli dan mungkin bertentangan dengan jawaban saya, tentu jawaban ahli itu yang lebih benar ya. Tapi logika sederhana saja. Bekam itu kan mengeluarkan darah ya, dan mengeluarkan darah itu bermanfaat buat tubuh kita. Hanya kalau menurut saya sih, memang itu kan kalau buat yang Muslim itu sunnah zaman dulu dari pengobatan cara Nabi dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ada yang lebih canggih, tapi intinya sama. Apa itu? Donor darah. Jadi kalau zaman Nabi dulu nggak ada donor darah, mengeluarkan darah itu bermanfaat. Nah, sekarang kita bisa mengeluarkan darah juga, tapi darah kita tidak dibuang jadi sampah. Darah kita dimanfaatkan oleh orang lain, bisa menyelamatkan nyawa orang lain, dan kita bisa mendapat manfaat kesehatan yang serupa. Kenapa nggak kita donor darah aja dibandingkan bekam?
Itu pendapat saya. Kalau ada yang lebih ahli mau membantah ya, saya bukan ahlinya. Tapi itu pendapat saya seperti itu. Oke. Wah, masuk akal banget nih, Dok. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau pakai propolis, propolis apa ini? Apakah bikin vaksin lemah nggak? Karena saya pikir propolis itu untuk kuatkan daya tahan imun. Jadi gini, vaksin itu ibarat kita melatih tentara Indonesia untuk melawan tentara asing, ya, dengan memberikan patung-patung yang dipakaikan seragam tentara asing. Misalnya tentara apa? Amerika lah misalnya, gitu ya. Pakaiannya itu seperti apa, ciri-ciri tentara Amerika itu seperti apa, dipakaikan tuh ke patung. Dan kita latihan perang nembakin patung tadi, yang dipakaikan pakaian tentara Amerika tadi. Nah pertanyaannya, kalau tentara kita dikasih suplemen, dibikin kuat, apakah kalau dia latihan perang lawan si patung tadi jadi malah jadi lemah? Itu logikanya malah terbalik. Justru kalau tentara yang mau latihan pun sudah dikasih kekuatan, ya tentu hasil latihannya lebih baik ketimbang tentaranya latihan tapi pada kurang gizi tentaranya. Latihannya sambil lemes-lemes gitu ya, tetap aja hasilnya nggak baik gitu, Pak. Jadi bukan berarti kalau kekebalan tubuhnya diperkuat, vaksin malah jadi itu terbalik, sama sekali terbalik pemahaman. Begitu. Oke, Pak Dokter mau nanya, kalau mau beli suplemen yang barusan diterangkan, belinya di mana? Lalu konsumsinya bisa bareng nggak dengan obat yang dari dokter? Ya, baik. Kalau belinya di mana nanti Pak Bayu yang jawab ya. Karena saya kita bagi tugas, kita bicara soal medisnya, sponsornya dari AB nanti Pak Bayu jawab. Tetapi kalau bisa bareng atau tidak dengan obat dokter, maka sebaiknya Anda bisa kasih jarak saja. Kasih jarak dan mulai dari dosis yang rendah dulu. Gitu. Apalagi kalau selama ini minum obat medisnya masih seabrek-abrek tuh. Masih baru, masih seabrek-abrek. Jadi minum mulai dari dosis rendah, karena lebih banyak yang saya khawatirkan obat itu kalau banyak jumlahnya, banyak jenisnya, itu punya efek ke lambung juga, asam. Gitu ya. Nah, pada saat kita tambahin herbal itu kan juga punya sifat-sifat hangat dan sebagainya, mungkin perut tidak nyaman dan seterusnya. Jadi coba dulu dosis kecil supaya kita tetap merasa nyaman, jangan kagetan gitu. Oh ini bagus nih, langsung setengah botol gitu ya kan, kacau juga saking semangatnya gitu. Akhirnya perutnya nggak nyaman, terus wah ini nggak bener nih suplemennya gitu ya. Jadi boleh barengan tapi dikasih jarak waktu dan mulai dari dosis kecil. Sambil tetap dipantau penyakitnya. Misal Anda konsumsi dosis sekian, obat sekian, terus saya lebih enak nih pada saat diperiksa tekanan darahnya jadi lebih terkendali nih, kolesterolnya jadi lebih baik nih, ya pertahankan di dosis seperti itu. Begitu. Silakan Pak Bayu untuk mengalami produknya. Oke, untuk pembelian bisa hubungi teman yang mengundang tadi Bapak atau Ibu ya, dengan Ibu Puji ya. Nah, Ibu Puji bisa hubungi teman yang mengundang Ibu di Zoom malam hari ini ya, langsung WA saja beliau cara belinya bagaimana ya. Oke. Oke, baik. Berikutnya semakin bertambah usia semakin tinggi tekanan darahnya. Lalu apakah berarti kategori hipertensinya tetap berlaku atau tidak? Karena banyak lansia yang mengatakan memang normal kalau 139, 90 dan lain sebagainya. Apakah kategori hipertensinya berubah dengan pengaruh usia? Baik, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kategorinya tidak berubah, tetap seperti itu. Yang berubah adalah perlakuan individualnya. Tekanan darah yang ditargetkan itu bisa ditoleransi nggak oleh si penderita. Dan itu yang menentukan adalah si dokternya secara personal dengan si pasien. Karena melihat gejalanya. Ada banyak kok orang-orang yang umur 70 tahun tensinya masih 120 ke bawah. Banyak. Ya. Dan berarti kan memang bisa, bukan berarti 170 tensi segitu. Begitu. Tapi pada saat seseorang punya darah tinggi, kita ingin turunkan, kita tahu targetnya seperti itu, tetapi dia tidak bisa toleransi, pusing dan seterusnya. Nah, kita pertahankan serendah mungkin yang masih bisa ditoleransi oleh pasien itu.
Dan itu individual, itu memang harus dokter sama pasiennya langsung. Oke. Jika melihat postur tubuh, tidak selalu juga orang yang berbadan gemuk tensinya tinggi. Tetapi ada juga orang yang IMT-nya normal, malah hipertensinya sampai 159, 110. Nah, terkait berat badan, jika ada wanita lansia yang BB-nya rendah, berat badannya rendah, tapi hyper ya, kolesterol, padahal tidak pernah memakan makanan penyebab kolesterol, itu kira-kira penyebabnya apa, Dok? Dan bagaimana saran? Oke, mengenai BB tadi itu masih pertanyaan dari penanya yang sama ya, Pak? Iya, Berat masih badan. yang sama. Jadi begini, kalau disebut faktor risiko, kan ada banyak. Jadi bukan berarti satu-satunya. Sebagai contoh, kalau dia overweight, maka dia berisiko tinggi punya tekanan darah tinggi. Tapi bukan berarti kalau semua yang overweight pasti tekanan darah tinggi, tidak seperti itu. Jadi bisa jadi dia kurus tetapi dia merokok, dia punya faktor keturunan, pola dietnya jelek gitu, dan banyak tuh di antara pasien-pasien kita yang kurus-kurus terutama pria, tingkat stresnya tinggi, ngerokok, tekanan darahnya tinggi. Banyak yang agak-agak gemuk tapi orangnya santai, tidak stres, tidak merokok, tekanan darahnya lebih rendah dari dia. Nah, tapi nanti bukan kena tekanan darah, mungkin dia kenanya diabetes karena gemuk dan malas geraknya itu. Gitu. Jadi tetap saja bukan berarti ada satu contoh orang yang punya tekanan darah rendah padahal dia gemuk, lalu gemuk itu tidak jadi masalah, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, gimana tadi Pak pertanyaannya? Agak lupa saya. Yang kedua tadi terkait BB tadi, jika ada lansia yang BB-nya rendah, berat badannya rendah, tetapi hyperkolesterol, padahal tidak pernah makan makanan kolesterol gitu, yang ya, apa yang mengandung penyebab darahnya kolesterol. tinggi ya? Disebutkan nggak di pertanyaannya? Bagaimana? Tapi pasien yang berat badannya rendah tadi tekanan darahnya tinggi tapi ya? Ini tidak disebutkan berkaitan atau enggak sih? Oke, tapi kalau dilihat pertanyaan pertamanya kan ada yang gemuk tapi tekanan darahnya tinggi, tekanan darah rendah, yang kurus tinggi, berarti mungkin ini tekanan darahnya tinggi ya. Jadi mungkin. tekanan darah tinggi itu bisa merusak metabolisme di hati kita. Dan banyak sekali orang yang punya tekanan darah tinggi, akhirnya hatinya yang memproduksi kolesterol sendiri. Padahal dia makanannya tidak tinggi kolesterol, tapi kolesterolnya diproduksi oleh hati. Itulah sebabnya orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, kalau kolesterolnya juga tinggi, padahal dia awalnya biasanya dokter akan suruh mantangin dulu, pantang makanan kolesterol, dicek kembali. Ini kalau yang disiplin ya, yang berobatnya benar ya. Pada saat dicek kembali ternyata kolesterolnya tidak turun-turun, baru kemudian dikasih obat kolesterol. Karena berarti kolesterolnya sudah diproduksi oleh hatinya sendiri. Bukan dari luar lagi. Sumber kolesterol itu bisa dari makanan, bisa produksi dari hati kita sendiri. Oke, pada umumnya hipertensi cenderung membuat berat badan naik atau kegemukan, Dok? Kegemukan cenderung menyebabkan tekanan darah tinggi. Cenderung bukan berarti selalu, kayak tadi ada yang kurus juga tekanan darah tinggi. Jadi bukan darah tinggi bikin gemuk. Kebalikan. Tapi kalau dia punya tekanan darah tinggi cukup lama, kemudian dia sudah punya ada gangguan ginjal, dia kemudian jadi bengkak, bengkak itu bukan gemuk, itu berbeda. Gitu. Oke. Baik, berikutnya. Wah, ini kayak cerpen ini pertanyaannya. Sebentar, Dok. Panjang ini. Keluarga pertanyaannya Pak. Jadi ini. Iya, ini saya juga Dok ya. Keluarga saya dulu tahun 2014 tiba-tiba katanya merasa mau jatuh pada saat berdiri untuk waktu mengikuti acara. Tapi waktu sadar dan boncengan dibawa ke UGD. Diperiksa katanya perawat tensinya 200 110. Lalu periksa dokter spesialis penyakit dalam, diagnosanya hipertensi dan diberikan obat Biopres plus 16 mg. Cek darah lengkap normal, gula darah juga normal, kata dokter. Dan lanjut periksa juga ke dokter spesialis jantung. Hasil 2015 ya, hasil jantungnya normal, kata dokter. Dia sudah 11 tahun berhenti merokok. Ini panjang banget ya. Olahraga sering tapi ringan, jalan kaki saja. Tapi sering katanya merasa keliengan, kadang pusing. Dan katanya sering merasa cemas. Pertanyaannya, nah ini baru nyampe pertanyaan ini. Apakah orang-orang yang pernah tiba-tiba tensi naik tinggi, tiba-tiba selalu
minum obat tensi tiap hari berisiko tinggi juga, Dok? Ini pertanyaan pertama. Sorry, ini kayaknya saya udah dapat nih pertanyaannya. Sebentar, Pak. Saya ikut baca deh. Apakah orang yang pernah tiba-tiba tensi naik tinggi, tiba-tiba, tapi selalu minum obat tensi tiap hari berisiko tinggi juga? Oke, jadi orang yang memang sudah punya penyakit darah tinggi, ya, dan dia rutin minum obat tekanan darah tinggi, berisiko tinggi untuk kena stroke mungkin maksudnya ya. Jadi Iya. kalau tekanan darahnya tinggi, dengan dia rajin minum obat tekanan darah tingginya diturunkan, maka resiko kena stroke-nya menurun. Menurun. Jadi menurun itu bukan berarti juga ibarat tadi tuh. Kalau orang sudah pakai helm, pakai jaket, pakai pelindung semua, dia sudah hati-hati, maka resiko dia celaka di jalan menurun. Menurun bukan berarti nol, karena ada juga yang udah kondisi begitu ditabrak truk, mati juga gitu ya. Tapi tugas kita adalah untuk menurunkan resikonya. Jadi kalau memang sudah betul patuh tadi, seperti tadi yang saya sampaikan di slide patuh tadi, itu resikonya turun. Ya, patuh dan terbukti terkendali ya. Ada orang yang merasa patuh tapi tekanan darahnya masih jelek, berarti masih ada yang salah di situ. Patuh dan hasilnya tekanan darahnya bagus, terkendali, maka risikonya turun. Nah, kemudian apakah minum obat tensi seumur hidup aman untuk ginjal dan organ lain? Nah, ini menarik. Selalu ini jadi pertanyaan. Apakah kalau orang punya tekanan darah tinggi, minum obat hipertensi jangka panjang, kemudian jadi gagal ginjal? Obatnya itu yang menyebabkan gagal ginjal? Tidak. Justru obat tadi kalau sudah berhasil membantu menurunkan tekanan darah tinggi, maka dia tercegah dari gagal ginjal. Karena penyebab gagal ginjalnya adalah tekanan darah tingginya. Tadi kan saya tunjukin gambarnya. Diabetes darah tinggi sama, akan menyebabkan gagal ginjal ujungnya. Nah, kenapa kabar yang beredar luar biasa bahwa obat ini menyebabkan gagal ginjal? Karena penyebabnya dua. Yang pertama, orang yang akhirnya gagal ginjal bohong, tidak jujur, menyampaikan ke orang-orang, keluarga, tetangga, teman-temannya, dia bilang, ini gara-gara saya minum obat ini saya gagal ginjal. Dia menolak menerima apa yang terjadi. Padahal yang terjadi adalah dia tidak patuh minum obat, kadar gula darahnya nggak keruan, dia tidak menjaga kadar gula darah tinggi terus, akhirnya gagal ginjal. Dia tidak menerima yang dia tuduh adalah obatnya. Dan orang percaya aja. Itu yang pertama tuh penyebabnya. Yang kedua, yang kemudian membuat orang salah paham adalah pada saat dokter menjelaskan bahwa, Bu, Pak, ini ginjalnya sudah rusak sehingga terpaksa ada beberapa obat yang saya tidak boleh berikan lagi. Nah, iya kan benar, berarti obatnya yang bikin gagal ginjal. Disimpulkan secara sepihak oleh pasien seperti itu. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Karena kalau ginjal sudah rusak, jangankan obat yang harus hati-hati, bahkan minum air putih pun harus dibatasin. Paling boleh seliter misalnya kalau yang udah gagal ginjal terminal ya, paling akhir tuh. Nah, pada saat dokter misalnya, kalau logika berpikirnya begitu, maka kita juga harus menganggap bahwa, wah, ini berarti air putih yang bikin saya gagal ginjal. Buktinya sekarang, tadinya saya boleh minum 2 liter, sekarang hanya boleh 1 liter. Berarti air putih nih yang bikin saya gagal ginjal. Harusnya gitu dong mikirnya. Iya kan? Iya Pak Bayu ya, lucu ya. Cocokologi, Dok. Iya, jadi itulah edukasi itu penting sekali untuk membuat orang berpikir tuh nggak sembarangan karena efeknya buruk buat kita. Nanti kalau informasi itu, wah jangan loh, jangan kamu, jangan. Itu sering sekali tuh. Banyak pasien saya yang tadinya patuh, tahu-tahu menghilang. Saya tanya lagi pas di akhirnya kondisinya memburuk lagi. Kemana selama ini Pak, Bu? Kok nggak kontrol lagi? Iya dok, takut saya minum obat. Tetangga saya bilang, nanti kalau minum obat terus gagal ginjal. Rasanya kalau kita boleh saklek sama pasien gitu, saya bilang ya udah ibu nanti berobat selanjutnya sama tetangganya aja, udah nggak usah sama saya lagi. Gitu Pak. Iya, iya Dok. Lanjut Dok, masih banyak nih Dok. Masih ada ya, silakan. Minum suplemen, apakah lama-lama bisa dihentikan obat tensinya Dok? Ya, itu kan sudah beberapa kali saya sampaikan tadi. Nanti yang berhak menghentikan adalah dokter yang merawat. Dan percaya deh, kalau dokternya melihat kondisinya sudah semakin baik, karena Bapak Ibu patuh tadi mengikuti apa anjuran, kemudian dibantu suplemen, nanti sedikit-sedikit dokter, ini saya stop deh, ini saya stop deh. Dikurangi kok, pasti kok. Ya, saya pengalaman sendiri sih seperti itu, Dok.
Akan dokter akan mengurangi kalau kita kondisi sudah semakin membaik ya, akan mengurangi bertahap gitu. Oke, berikutnya. Saya mau tanya, ketika bangun tidur, badan terasa sakit dan kepala sering sakit. Kira-kira bagaimana penanganannya? Ini nggak jelas sakitnya apa nih. Ini harus berobat aja nih, Pak, karena sakit kepala itu bukan penyakit, itu adalah bahasa tubuh. Dia ngasih tahu something wrong. Ya, jadi kita misalnya kacamata kita minusnya berubah, bisa sakit kepala, kita sakit gigi sakit kepala, kurang tidur sakit kepala, habis berantem sama istri sakit kepala, ya Punya kan? utang sakit kepala, pusing ya dok. Banyak utang sakit kepala, jadi ya itu bahasa tubuh. Tolong dicari Iya. tahu, karena bisa jadi ternyata ada masalah yang harus diperbaiki. Ya. Nanti 2024 siap-siap sakit kepala lagi ya teman-teman ya. Kenapa, Pak? Pilpres Pak. Oh, Udah tuh di sosmed tuh pada pusing semua tuh sakit kepala, cenut-cenutan. Udah kayaknya mau pengennya tensi tinggi aja tuh orang-orang tuh. iya. Oke, 5 tahun lanjut. sekali nggak apa-apa ya, pusing-pusing dikit. Tapi Ya, jangan gara-gara pilpres pada tensinya naik, lo rugi. iya. Nggak usah terlalu diinin lah. Terus gitu ngapain pusing-pusing? Aduh, ngurusin hidup sendiri aja nggak kelar-kelar ya dok. Oke, olahraga yang tepat untuk yang cenderung tensi tinggi apa dok? Oke, yang tepat itu adalah yang pertama, ya ini jawaban untuk masyarakat awam ya supaya mengena ya. Yang pertama, olahraga yang paling tepat adalah yang kita suka itu dulu. Karena yang dibutuhkan dari olahraga itu adalah kontinuitas. Kalau kita nggak suka, kayak saya coba-coba itu tuh apa bodybuilder angkat barbel, aduh, saya udah langganan setahun, cuman sebulan bubar. Karena nggak suka gitu. Ngapain sih, capek loh gitu ya. Tapi ada yang suka banget gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kita sukai dulu. Apa yang kita sukain kita kerjakan. Yang kedua, kalau kita sudah punya darah tinggi, maka harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Ya bertahap dong. Apalagi kalau udah lama nggak olahraga. Jangan ekstrim, jangan memaksa diri. Terutama perhatikan kalau sudah agak ngos-ngosan, denyut jantung sudah rada cepat, ya itu sebaiknya mulai intensitasnya dikurangi. Misal kita jogging, begitu agak ngos agak berat ya udah jalan lagi gitu loh, jangan maksain ngejar orang yang masih muda-muda gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau punya darah tinggi sebaiknya sebelum melakukan olahraga periksa dulu tekanan darah. Makanya saya bilang kalau udah punya tekanan darah tinggi, Anda wajib punya alatnya di rumah, wajib, nggak bisa ditawar itu ya, harga alatnya juga murah kan, jadi periksa dulu. Siapa tahu, karena tadi kan apa, tekanan darah tinggi itu nggak ada gejalanya. Siapa tahu karena satu dan lain hal, hari itu tensi Anda sedang tinggi-tingginya. Naik tuh tiba-tiba, nggak tahu kenapa. 170 misalnya, ya kan? Nah, biasanya cuma 140 udah dianggap terkendali oleh dokternya. Nah, hari itu jangan olahraga dulu. Tapi kalau hari itu memang seperti biasa-biasanya stabil, Anda olahraga. Dan biasanya kalau bertahap, lalu rutin, setelah sekian bulan, Anda akan terkejut tuh melihat, tensi saya stabil terus ya. Dan akan sampaikan ke dokternya akan senang sekali. Karena waktu kita olahraga, kita berkeringat, Bapak Ibu. Keringat, ada yang pernah nyicipin keringatnya nggak? Asin kan? Nah, kalau asin, itu tandanya garamnya keluar. Nah, sementara kita kan harus pantang garam tuh. Kalau kita nggak pernah olahraga, aduh mantang garam harus ini tetap aja ditumpuk karena nggak dibuang lewat keringat. Kalau kita banyak berkeringat, garamnya keluar, maka tekanan darahnya akan jauh lebih mudah dikendalikan. Belum lagi berat badan turun, denyut jantung jadi lebih kuat, pembuluh darah itu melebar pada saat kita berolahraga, tekanan darah akan turun. Ini seperti tadi saya sampaikan, teman-teman saya bersepeda tuh ada 2 orang yang udah berumur, tensinya selama ini selalu tinggi, sekarang nggak pernah lagi minum obat, tensinya 120, 110. Luar biasa kan? Itu rajin olahraga ya dok ya? Iya, saya bersepeda paling seminggu 2 kali, dia tiap hari, Pak. Gitu. Makanya saya harus mulai keluarin sepeda dari gudang dong dok. Oke, Pak. Nanti kita goes bareng. Goes. Wah ini kita kalau ngomong goes tuh semangat terus dok, cuman realisasinya nggak pernah nyampe-nyampe. Oke lanjut dok, lanjut. Oke, ini boleh nggak orang yang kena hipertensi olahraga bulu tangkis? Sejak saya tahu tensi saya tinggi, saya total berhenti bulu tangkis. Dok, apakah salah satu ciri tekanan darah tinggi ketika sholat terkadang keliengan dan berkeringat? Wah, ini pakai ilmu kira-kira nih dok. Kayaknya dok.
Ya, jadi Karena kan ada harus cek pertanyaan sendiri ya. Tadi kalau dokter kedua. sudah sampaikan ya. Ya, Beli alatnya ya, Pak. Jadi bisa cek sendiri gitu. Misalnya ini saya aja bisa jawab nih gara-gara Pak dokter sudah jelasin tadi. Jadi saya sendiri juga punya ya. Walaupun saya nggak punya masalah dengan tekanan darah rendah maupun darah tinggi, tetap saya punya alatnya untuk kita rutin aja. Kalau kita rutin, jadi jangan pakai ilmu kira-kira nih tensi saya jangan tinggi nih, jangan rendah nih. Jadi ilmu kira-kira semua nih akhirnya jadinya. Malah kira-kira nanti konsumsi sesuatu yang ya malah memperburuk jadi nanti repot ya dok ya. ya. Ya, makasih Pak Bayu. Ini sering kali memang kalau dokter yang menjelaskan, ya seperti tadi saya bilang, saya jelasin panjang lebar, tetap aja yang didengerin tetangga gitu kan. Ya mudah-mudahan kayak tadi saya udah jelaskan, pas Pak Bayu ikut bantu jelaskan, mudah-mudahan ini didengar beneran ya. Bahwa kita harus periksa, jangan pakai tebak-tebakan. Nah tadi terkait bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, olahraga yang bagus adalah yang kita sukain. Kalau Bapak senangnya bulu tangkis, jangan tiba-tiba berhenti. Sayang banget gitu. Tapi intensitasnya yang tidak dipaksakan lagi. Jadi bulu tangkis santai gitu, nggak ngejar skor, nggak juga udah 2 set, nggak puas lagi gitu. Karena memang seru ya. Saya juga dulu senang bulu tangkis waktu memang ada komunitasnya dan ada lapangannya dekat rumah. Sekarang kebetulan saya pindah jauh, udah nggak pernah deh. Tapi itu bulu tangkis itu kan ya sifatnya kompetitif ya. Juga sebenarnya bersepeda juga banyak juga yang kemudian harus meninggal di jalan ya. Tapi Pak, sebentar saya tiba-tiba teringat Bapak-bapak semua, kalau berkenan nanti coba cek di YouTube channel namanya Ngagoseh. Itu channel klub sepeda saya. Itu kita ada membuat video edukasi tentang bagaimana menolong orang yang kalau bersepeda atau olahraga apapun tiba-tiba dia pingsan tumbang, bagaimana kita menolongnya, bagaimana kita melakukan pijat jantung kalau memang diperlukan pijat jantung, ya kita lihat pompa jantung itu ya. Karena seringkali orang meninggal sia-sia ditonton aja sama orang di sekelilingnya karena nggak tahu caranya seperti apa. Padahal kalau kita lakukan pertolongan yang benar, itu keberhasilannya besar sekali. Banyak sekali yang selamat, bisa selamat kalau Anda lakukan benar. Ya, coba nanti dibuka channelnya namanya Ngagoseh. Ya. Tulisannya nggak ini kok nggak aneh-aneh, Ngagoseh persis seperti itu. Ya. Oke, yang pasti nggak pakai acara tusuk jarum ya dok ya? Ya, itu udah pasti. Jadi kita pakai cara ilmiah ya dok ya? Secara ilmiah ya, tapi saya berusaha untuk mudah dipahamin oleh masyarakat umum dan itu memang khusus untuk masyarakat umum. Jadi pijat jantung yang tidak pakai napas mulut ke mulut. Apalagi sekarang masa COVID gini, siapa yang berani niup mulut orang? Walaupun gadis cantik segimana juga pingsan, Anda pasti ragu-ragu karena kalau habis itu kena COVID bisa nyawa taruhannya ya. So nanti itu akan sangat membantu untuk lebih jelas. Nah terkait dengan bulu tangkis tadi, jangan maksain diri Pak. Karena pemaksain diri banyak yang di lapangan bulu tangkis kolaps tuh. Jadi pemanasan dulu, mainnya ringan gitu ya. Nah begitu udah ngos-ngosan jangan terlalu dikejar. Kalau misalnya memang udah ngos nih, tiba-tiba dia nyemes atau kita harus ngejar, kayaknya nggak sanggup ya biarin aja masuk. Emang kalau skor kita kalah kenapa rupanya kan begitu. Jadi itu yang harus kita jaga betul ya, tidak boleh terlalu lelah. Dan kalau habis kita capek, misalnya habis begadang, yang cenderung tensinya akan lebih naik, nah, jangan kita olahraga dulu, istirahat dulu, dan tentu saja kalau memang punya darah tinggi obatnya diminum sehingga menurunkan risiko kena stroke. Karena kalau tekanan darah tinggi nggak usah olahraga aja, kalau tidak terkendali bisa kena stroke gitu loh. Jadi kendalikan tekanan darah dan olahraga itu justru salah satu faktor yang bisa membuat kita lebih sehat, bukan lebih sakit. Yang bikin lebih sakit atau bikin meninggal dan seterusnya caranya yang salah begitu. Demikian, Pak. Oke. Jadi ini bulu tangkisnya yang bikin darah tingginya mungkin emosi kali ya dok ya? Emosinya nggak terkontrol, yang memuncak gitu ya? Mungkin yang dikhawatirkan itu ya. Emosi juga bisa memicu ya dok ya? Darah tinggi punya potensi. Ini ada juga nih kegelisahan yang berlebihan, apakah bisa memicu darah tinggi? Ya bisa. Bisa ya. Oke, jawabannya Stres itu singkat. bisa. Karena pada saat kita stres itu
cenderung tensinya udah langsung naik aja walaupun kita nggak ada keturunan. Tapi kalau orang yang tekanan darahnya normal, naik-naiknya tuh ke 130-an, begitu, habis itu nanti turun lagi. Begitu. Tapi kalau tiap hari stres, naik turun, lama-lama naik terus. Gitu. Stresnya nggak boleh lama-lama. Oke, dok, saya setiap hari selalu merasa pusing. Dan di saat dicek tensi paling sering 90-60. Apa yang harus saya lakukan serta penanganannya? Nah, ini menarik nih. Jadi orang justru, jadi gini, tekanan darah tinggi itu nggak ada gejalanya. Tadi seperti saya sampaikan. Tekanan darah rendah justru ada gejalanya. Gejalanya pusing-pusing kayak tadi tuh. Nah, jadi orang lebih banyak mengeluh karena tekanan darah rendah datang berobat ketimbang tekanan darah tinggi. Padahal tekanan darah rendah itu justru orang yang tensinya di bawah normal justru semakin jauh untuk kemungkinan kena stroke. Ingat ya, di bawah normal karena memang biasanya di bawah normal, bukan karena yang dia kemudian kena serangan jantung lalu tensinya jadi drop. Itu lain cerita, tapi yang memang selalu lebih rendah. Jadi paling cuma puyeng-puyeng begitu. Tapi kalau untuk kena stroke, kena serangan jantung itu jauh. Kemungkinannya kecil sekali. Jadi harusnya disyukurin, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga supaya nggak terlalu rendah, ya salah satunya cukup tidur. Karena kalau kurang tidur biasanya makin rendah. Kemudian kalau kita makan itu mungkin bisa tambahkan yang sifatnya protein, yang banyak berkuah-kuah, seperti sop, seperti itu. Oke. Tanya dok, berapa dosis minum Prolisda untuk pasien penyakit ginjal yang sudah cuci darah seminggu 2 kali? Gimana Pak? Berapa dosis minum Prolisda untuk pasien penyakit ginjal yang sudah cuci darah seminggu 2 kali? Oke, dosis ini menjadi sesuatu yang sulit kalau saya yang jawab ya. Jadi intinya begini, coba tanyakan dulu berapa banyak cairan yang boleh Bapak Ibu konsumsi. Ya, kalau memang yang paling utama adalah yang kita konsumsi bukan menambahin cairan dari yang kita gunakan. Misalnya hanya boleh minum seliter, nggak boleh. Oke, karena saya harus nambahin suplemen, jadi saya minumnya jadi seliter setengah untuk suplemennya, gitu nggak boleh ya. Nah, kemudian dosisnya mulai dari yang paling kecil lah. Misalnya 1 tetes dulu, wah nggak ada masalah. 2 tetes, wah badan saya enakan. 3 tetes, wah udah enakan. Pas 4 tetes, aduh ini kayaknya perut saya jadi nggak nyaman. Kita kembalikan ke dosis yang kecil. Karena kalau sudah gagal ginjal itu sebenarnya memang sudah terminal ya. Sudah terminal itu artinya ya gampangnya terminal ya kita udah nyampe gitu loh, sampai di posisi tempat kita tujuan berhenti gitu. Jadi apalagi yang mau kita kerjakan selain hanya memperpanjang usia dengan membantu membuangkan sampah yang nggak bisa dibuang oleh ginjal kita gitu. Jadi suplemen-suplemen itu sangat harus berhati-hati ya. Dan suplemen itu sebenarnya lebih banyak bermanfaat pada saat orang itu dalam kondisi-kondisi awal gitu loh. Kalau sudah terminal itu ya kita cobakan saja dengan harapan kualitas hidupnya yang agak lebih baik, bukan kemudian wah sembuh nih gagal ginjalnya. Saya kira juga bukan begitu. Tapi mungkin yang tadinya badannya pada sakit semua jadi agak ringan, agak berkurang. Nah, itu yang kita bisa harapkan. Demikian, Pak. Oke, teman-teman, waktunya kurang sebentar lagi kita berakhir ya. Jadi kurang lebih 10 menit lagi selesai. Silakan. Setelah 10 menit jika ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Kita stop dulu. Nanti next webinar jika ada pembahasan yang sama, teman-teman bisa ikut lagi ya. Tapi kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Baik. Apakah boleh olahraga fitness atau angkat berat pada penderita hipertensi, dok? Sama tadi jawabannya kan ini karena dulu saya suka fitness, berarti kan Anda suka. Jadi kalau suka boleh, tapi tetap intensitasnya harus dijaga, nggak boleh memaksa diri, dan periksa dulu tekanan darahnya sebelum fitness. Kalau bisa juga periksa setelah fitness, gitu ya. Dan pada prinsipnya kalau dilakukan dengan benar, olahraga itu adalah salah satu obat hipertensi yang bagus, yang paling bagus.
salah satu ya. Jadi bukan oh ya udah saya olahraga aja, obat juga nggak minum lagi, bukan begitu. Jadi memang ada beberapa hal seperti yang Pak Tuk tadi ya, makannya, olahraganya, istirahatnya dan seterusnya. Sayang kalau salah satu tadi malah dibuang, tidak dilakukan sama sekali. Oke. Katanya jangan makan kambing sama duren ya, bisa jadi almarhum. Ini gimana dok? Karena memang dari awam kan rata-rata seperti itu dok. Apakah memang benar demikian atau gimana dok? Ya, jadi begini, daging kambing dibandingkan daging sapi justru kandungan lemaknya lebih sedikit, begitu loh. Masalahnya mungkin Anda konsumsinya lebih banyak, misalnya pas kita makan daging sapi sama daging kambing, pas kita makan daging kambing itu jumlahnya kita konsumsi lebih banyak gitu. Karena orang lebih suka mungkin begitu ya, itu yang pertama. Kedua, pada saat makan daging sapi mungkin yang dimakan itu dagingnya, kita hindari lemaknya. Pada saat makan daging kambing, bukan daging merahnya saja tapi lemaknya juga kita konsumsi. Kayak misalnya kita makan sate kambing, kita jarang makan sate sapi, jarang sekali. Saya jarang bisa temukan ada orang jual sate sapi itu. Sate ya kambing, ayam, kan begitu ya. Nah, kalau kita makan sate kambing itu dagingnya itu misalnya ada 4, yang 3 daging, 1 lemak tuh. Dan kalau nggak gitu nggak enak. Saya pernah makan yang daging semua, nggak enak Pak. Ada yang kurang lengkap begitu. 1 lemak. Nah kalau 10 tusuk berarti udah 10 potongan lemak tuh. Nah tentu saja kemudian akan membanjiri darah kita dengan lemak karena diserap semua kan. Nah udah banjir makan seporsi sate kambing, habis itu pindah tempat, makan lagi duren rame-rame sama temen kan begitu tuh kejadiannya biasanya. Pulang, besok paginya udah kejadian begitu ya. So sebenarnya yang salah bukan makanannya, yang salah itu adalah kerakusan kita gitu. Jadi misalnya Anda ada pesta pengen makan daging kambing, Anda tahu punya masalah kesehatan, pengen banget, kalau nggak makan malah stres, pengennya marah gitu ya misalnya. Ya udahlah ambillah 1 tusuk, buang lemaknya, ambil dagingnya saja. Lalu pengen ikut makan durian, ya udahlah makanlah 1 atau 2 butir, jangan belah lagi, ambil rebutan lagi. Jadi saya kasihan sama durian sama kambing sebenarnya gitu loh. Selalu dijadikan disalahin mulu, padahal yang salah itu kita, bukan mereka gitu ya. Kita yang berlebihan konsumsinya. Kita tahu lemaknya tinggi, harusnya kita tahu kalau lemaknya tinggi ya kita makannya dikit, jangan jor-joran banyak. Gitu. Tapi memang gitu, ya susah sih dok. Habis namanya enak pasti pengen lagi dan lagi gitu ya. Ya kalau memang kira-kira kita nggak bisa menahan diri, jangan dimulai. Nah, itu yang seringnya terjadi seperti itu ya. Apapun yang berlebihan itu nggak baik ya dok ya. Iya. Apapun, air putih berlebihan juga nggak baik. Oh meninggal pak. Kalau Ini berani meninggal minum ya dok ya. sekaligus air putih 3 liter bisa serangan jantung gitu. Iya ya, gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali sebetulnya, tapi dikendalikan gitu loh. Sekali lagi dikendalikan cara makannya, jangan langsung hajar semua gitu ya. Durian kambing. Waduh. Tapi itu Ya, tadi pesan saya yang saya harap teman-teman tidak lupa ya. Kalau Anda adalah tipe yang begitu mulai susah berhenti, lebih baik jangan dimulai. Ada gitu Pak, kalau udah makan durian, A1, nggak bisa A2, A3, akhirnya keterusan. Lebih baik jangan dimulai, karena pasti nanti jumlahnya jadi banyak. Gitu. Ya, kalau dia udah punya masalah kesehatan ya, kalau nggak punya masalah kesehatan, ya nggak apa-apa. oke. Mungkin ini yang terakhir ya. Kalau makan kekenyangan, apa nih? Selalu pusing dan bersendawa keras. Nggak tahu ini relevan apa enggak nih. Oke. Kenapa dok itu tuh? Kasihan Katanya. pertanyaan terakhir kita jawab aja ya. Makan kekenyangan. Kekenyangan itu berarti berlebihan kan udah ya. Jadi antara Ya. 2 kemungkinan yang bikin pusing. Tiba-tiba kadar gula darah kita melonjak tinggi karena kandungan karbohidrat yang kita makan cukup banyak. Itu bisa bikin sugar rush namanya ya. Badan tuh aneh rasanya, pusing dan seterusnya. Bisa juga karena makanan yang bikin kita kekenyangan tuh kandungan lemaknya tinggi sehingga darah kita menjadi kental dan pusing. Jadi ya memang sebaiknya makan jangan kekenyangan. Kita makan tuh harus cukupnya. Kalau udah sampai kekenyangan tuh nggak baik. Itulah sumber penyakit itu. Oke. Oh, masih ada terakhir. Olahraga renang untuk penderita hipertensi bagaimana, Dok?
Sama, Pak. Jawabannya dengan jawaban tadi yang nanya tentang fitness. Olahraga, semua olahraga tadi ya, sama semua ya. Yang penting senang. Jadi jangan, saya pengen olahraga renang, tapi takut air. Begitu ngeliat air, stres tensinya naik. Jangan berenang. Mau olahraga renang, stresnya karena nggak bisa renang, Dok. Jangan. Tensinya naik. Jangan renang ya, Pak Yanuar. Waduh, Pak Yanuar ini bisa renang nggak? Jangan-jangan nggak bisa renang nih. Luar yang nanya nih. Pak Yanuar yang nanya. Oke, wow bisa katanya. Buktikan dong, kalau bisa berenang. Baik teman-teman, wah malam hari ini seru banget ya, banyak sekali pertanyaan yang keren-keren gitu ya, dan ada pertanyaan yang sifatnya cocokologi juga, ada pertanyaan sifatnya kira-kira juga. Ini kalau sering ikut webinarnya Dr. Andri ya, webinarnya Dr. Andri dengan PTAB, teman-teman pasti sudah mulai melihat polanya dari jawaban Dr. Andri. Jadi seperti jawaban yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti segala macam cocokologi dan lain sebagainya itu teman-teman pasti akan bisa ini sendiri gitu loh, bisa menjawab sendiri ya. Karena yang sudah terbiasa ikut webinar pasti sudah teredukasi dengan baik dengan kebiasaan Dr. Andri menjawab. Gimana teman-teman? Webinar malam hari ini gimana nih pendapatnya? Komen dong, chat. Ayo. Ayo chat. Gimana webinar malam hari ini? Webinar kesehatan bahaya hipertensi dan stroke malam hari ini gimana teman-teman? Menurut Anda gimana? Oke, kita lihat nih. Wah, keren dan luar biasa, mencerahkan. Waduh, mantap banget. Banyak pengetahuan baru, bermanfaat sekali. Wah, seneng ya rasanya ya kalau kita mengadakan suatu acara seperti ini dan banyak yang bermanfaat, banyak yang terbantu, banyak yang mendapat informasi yang lebih valid dibanding tadi ya ditusuk jarum gitu ya. Harus segera tusuk jarum dulu ya supaya darahnya keluar, supaya nggak pembuluh darahnya pecah gitu. Itu rata-rata yang nggak jelas-jelas ya, informasi yang nggak jelas di luar sana. Di sini Anda mendapatkan informasi yang lebih valid, tentu dari orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya ya teman-teman ya. Kira-kira gimana kalau mau diadakan lagi webinar yang dengan materi yang berbeda di bulan depan gimana nih? Teman-teman gimana kira-kira? Mau lagi nggak? Ini banyak sekali dok yang apa bermanfaat dok. Waduh banyak yang mau nih. Wah, jos. Oke, wah seru sekali ya karena webinar Dr. Andri ini selalu mencerahkan ya dengan bahasa yang mudah sekali dipahami oleh orang awam seperti kita sehingga kita bisa mencerna dengan sederhana, mencerna dengan mudah, terus kemudian bisa harapannya ya diterapkan teman-teman ya, jangan cuman wih bagus, wah keren, wih jos, tapi balik lagi gitu kebiasaan lama ya. Jangan sampai ya, harapannya kita adain webinar ini supaya masyarakat ini terbantu, kemudian dipraktekin gitu ya, hal-hal nasihat-nasihat maupun data-data yang sudah disampaikan itu dipraktekkan teman-teman ya, dipraktekkan kemudian dalam sehari-hari supaya kita juga sehat bareng gitu ya. Itu harapannya, jangan sampai ikut webinar cuma rajin ikut webinar saja tapi nggak dipraktekin ya sama aja bohong nih ya. Kayak kita mau olahraga, besok saya mau olahraga. Kalau ditanya kapan? Ya besok gitu. Besok terus ya nggak nyampe kapan olahraganya. Gitu ya teman-teman ya. Wah, terima kasih Ini Dokter Bapak Yu Andri. besok kita goes nggak nih? Ya, kenapa Dok? Jadi Bapak Yu besok kita goes nggak nih? Nah, itu dia nih. Wah, ini saya takut ini kan menjanjikan sesuatu yang belum berani ditepati nih, Dok. Hujan melulu Bogor soalnya. Nah, oke ya. Teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir di webinar malam hari ini. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Peter. Pak Peter ada yang ingin disampaikan? Pak Peter hadir nggak ya? Oke, saya cek dulu. Pak Peter. Oke. Kita lanjutkan teman-teman, next di bulan depan mudah-mudahan waktu Dr. Andri tepat, waktu kita semua bisa bisa diadakan lagi webinar malam hari ini sehingga akan semakin banyak kebermanfaatan yang kita sebar. Teman-teman kalau bisa ya, kalau ada webinar seperti ini di-sharing teman-teman ya, di-share ke teman, ke keluarga, ke kerabat
mungkin saat ini mereka belum membutuhkan informasi ini, tapi bisa jadi informasi dalam webinar kesehatan ini bisa membuka mata, sehingga bisa setidaknya bisa untuk menjaga diri sendiri atau membantu memberi pengertian ke orang lain yang mungkin salah selama ini pemahamannya karena berita-berita atau sharing-sharing artikel yang nggak jelas, yang hoax semua ya, yang rata-rata diragukan keabsahannya. Jadi kita bisa bantu menjelaskan gitu teman-teman. Jadi webinar kesehatan ini nggak semata-mata hanya untuk diri kita saja, akan lebih baik lagi, akan lebih bermanfaat lagi jika ini juga disampaikan ya, undang teman-teman, keluarga, kerabat, siapapun lah, orang-orang yang kita sayangi ya, orang-orang yang kita cintai untuk mengikuti webinar seperti ini supaya mereka mendapatkan tadi ya pencerahan dari dokter langsung, yang sehingga mereka tidak terjebak dengan informasi yang keliru dan malah melakukan hal-hal yang malah membuat mereka jadi buruk kesehatannya, makin memburuk kesehatannya. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Andri malam hari ini sudah sharing. Terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Oh iya, baik. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan Pak Bayu, jangan sampai kalau kita sudah tahu ilmunya lalu kita tidak lakukan. Biasanya pada saat akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita menyesal dan kita tidak bisa mengulangi waktu lagi. Jadi manfaatkan apa yang sudah kita ketahui, mulailah kerjakan sedikit-sedikit, tetapi tetap arah yang kita kerjakan adalah arah yang benar. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang devastating tadi, kita juga bisa sama-sama terhindar dari COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi ini, dan kita bisa bertemu kembali di acara kita yang berikutnya dalam keadaan yang masih sehat seperti sedia kala. Terima kasih sudah mau setia mendengarkan kita ya. Baik, terima kasih semuanya. Salam buat keluarga. Stay safe, stay healthy ya teman-teman.